Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Selamat malam. Selamat Malam, malam. Mas Asia, Malam. Mbak Iden, Mas Marlon. Pak Lulu, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Oke, Mbak Tantrini Andang, Mbak Madalena, Mbak Yuni, apa kabar Mbak Yuni? Baik, Oke, Mbak Natalia Erin, halo, selamat sore. Mbak Iwu, apa kabar? Mas Asep, sehat ya? Mas Fardiman, sehat? Oke. Sehat, Mas Anang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Semoga udah makan ya Mas ya. Belum. Belum ya? Lagi ditamil. Iya. Mbak Gita apa kabar? Oke. Oh, ada temennya ya Mbak Gita ya. Oke, Mbak Saka sehat ya, Mbak Demista. Oke. Apa kabar Mbak Demista? Kita tanggaan ya. Ini Dengan beli kita Reska, toko apa Malam kabar? Pak, iya. Malam. Tetangga di mana nih Pak? Oke. Ya hari ini kita ngobrol banyak ya. Kemarin kita udah ketemu dan moga-moga kemarin udah mulai terbuka apa yang pengen diimpikan. Yang pasti yang harus dicatat adalah teman-teman harus sudah punya deadline gitu ya. Seneng banget teman-teman udah punya rencana, ada yang 3, ada 4 gitu. Dan hari ini teman-teman juga saya lihat sudah curi start, udah bisa bikin premisnya ya, udah bikin premisnya. Dan saya udah ngecek juga, udah tadi berapa ya, ada sekitar 10 atau 15 orang gitu ya, udah bikin premis dan bahkan ada yang udah kirim tugas. Oh, udah kirim tugas. Artinya saya nggak bisa istirahat di akhir pekan ya. Tapi seneng banget. Kalau numpuk di belakang gitu ya, 2 minggu dari sekarang baru pada datang, saya khawatirnya saya nggak punya cukup waktu. Oh, nggak boleh bilang gitu ya. Saya takutnya nanti khawatirnya saya kurang bisa konsentrasi untuk bisa menggarap teman. Jadi kalau yang udah ada draftnya, boleh udah mulai dilengkapi premisnya, kemudian tokoh-tokoh novelnya, dan juga contoh satu bab gitu. Biar saya bisa mereview dengan lebih mendalam atas apa yang teman-teman tuliskan gitu ya. Oke, hari ini saya berharap teman-teman sehat semua ya, sehat semua. Makin banyak ya, teman-teman kita yang kena COVID, ambulan makin sering terdengar dan moga-moga kita semua tetap dilindungi Tuhan, sehat semuanya bersama keluarga masing-masing ya. Nah, hari ini kita mau konsultasi lagi, mau diskusi lagi, ngobrol banyak. Kalau kemarin kita bicara A sampai Z tentang panduan menulis novel, tentang sekarang adalah kita mau lebih konkret deh gitu ya. Prakteknya gimana gitu, prakteknya gimana. Saya yakin teman-teman sudah mulai menyimak videonya, entah udah sampai video terakhir atau mungkin baru 70%, 80% gitu. Tapi moga-moga nanti di akhir pekan semua bisa disimak videonya. Ada e-book juga. E-booknya itu sebetulnya sintesa dari apa yang ada di video gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen tidak menonton videonya atau udah nonton videonya tapi pengen dapat ringkasannya, boleh nanti lihat di e-booknya. Di situ ada panduan-panduan yang lebih simple gitu ya. Nah, saya mau tunjukin dulu
ya hasil karya teman-teman, terutama yang sudah kirim premis kepada saya ya. Oke, saya coba buka dulu Mentimeter kita. Mentimeter kita seperti apa ya hasil dari yang dibuat teman-teman. Seperti ini ya. Udah kelihatan ya. Gitu, ya. Sudah muncul? Muncul ya. Oke. Saya mau perlihatkan nih satu persatu ya. Yang pertama dari Mas Marlon ya. Selamat ya Mas Marlon, udah di pojok kiri atas seperti yang paling awal kali ya kirimnya ya. Premisnya adalah tentang seorang karyawan yang di PHK karena perusahaannya merugi selama pandemi. Oh, masih fresh banget ceritanya. Dia mencoba menjadi seorang kreator media sosial. Oke, mantap Mas ya. Bisa nanti tambahkan banyak konflik di situ. Saya yakin Mas mengalami banyak hal. Coba panggil udah lagi zoom-zoomin kali. Sendiri di dalam kehidupan gitu ya. Oke, saya lanjutkan dengan yang kedua dari Mbak Tantri ini. Mbak Tantri ini akan membuat kisah tentang Maureen ya, yang ingin mengatasi ambrofobianya setelah peristiwa tragis yang merenggut nyawa Elang, tapi dia terus mempermasalahkan atas peristiwa itu. Hingga Gustian menyadarkan bahwa seorang yang kehilangan harusnya saling menguatkan. Gitu ya. Ada tragisnya, tapi pasti saya ada hikmat di balik cerita ini. Ya. Kita tunggu tulisan dari Mbak Tantri ini. Kemudian dari Irfan Aditya, oh ini tokonya ya, Irfan Aditya seorang sales kosmetik dan alat kecantikan dilecehkan atasannya. Kemudian ini memunculkan kembali trauma dan kejadian serupa di masa lalu. Ya, jadi ada trauma yang belum selesai di masa lalu. Oke, keren banget. Kita tunggu launchingnya ya. Terus dari Mbak Ibu ya, Mbak Ibu menulis tentang Raras ya. Raras seorang anak SMP tidak sengaja terseret dalam kasus peredaran uang palsu. Wow, ada petualangan. Dia mengira semua terjadi tanpa sengaja. Ternyata dari awal memang ia salah satu target dari pengedar uang palsu ini. Ya, menantang banget ceritanya. Kita pengen nanti bisa benar-benar bisa menikmati bukunya ya. Tahun ini harus sudah terbit. Oke. Terus dari Mbak Saka akan menulis tentang Mita. Ya, Mita ingin hidup bersatu dengan Andi, tapi ternyata Andi takut berkomitmen. Moga-moga bukan pengalaman pribadi ya, Mbak Saka ya. Oke, kita tunggu novelnya ya. Terus dari Mbak Natalia Erin, novel Separuh Senja. Romantis ya. Prisa bertemu kembali dengan kekasihnya Dewa. Prisa masih merindukannya, tapi Dewa akan menikah dengan Ninda, adik angkat Prisa. Hingga Prisa terpaksa mengalah. Ya, cinta segitiga, cinta segi empat selalu menjadi tema-tema yang evergreen dan pasti banyak peminatnya. Kita tunggu ya. Oke. Terus dari ini siapa? Ana kelas 3 SMP ingin bisa berbaur dengan teman-teman yang beda kelas secara ekonomi ya. Dia perlu pembuktian sebuah prestasi gemilang sehingga kehadirannya diperhitungkan. Oke, impiannya konkret banget gitu ya. Oke, maaf, sebentar. Ini kenapa gratis? Oke, ya. Nah, Narti, kemudian ada lagi. Narti gadis desa yang mencari penghidupan di kota untuk membiayai orang tuanya di kampung dengan membuka warung pecel di terminal. Ya, tapi sayang ia berhenti jualan karena terminal akan digusur untuk pembangunan swalayan. Ya, tulisan dari Mbak Diah Anggraini ya. Oke, Mbak Dia udah belajar novel di mana-mana, saya yakin bahwa ini akan cepat selesai ya. Oke, dari rekan Lulu Sobari ya. Berkisah tentang Nur dan Fatma ya. Dia kelabakan, keduanya kelabakan karena saudara dari kampung hendak berkunjung ke tempat mereka di perantauan ya. Ada banyak rahasia kehidupan yang tersimpan di balik pintu kontrakan mereka dan tak boleh ada siapapun yang tahu kecuali mereka berdua gitu ya. Intrik rumah tangga ya, keren banget, kita akan tunggu ceritanya. Masih ada beberapa lagi dari, nah ini, Hendry pengusaha pabrikan mencari... Andri, saya belum menulis nama itu, Anastasia. Punya siapa nih? Anastasia Siti Wastuti. Oke, Mbak Anastasia ya, oke. Ya. Hendry pengusaha pabrikan mencari Steffi, dan Steffi yang tulus ditemukan telah bahagia bersama keluarganya.
Akhirnya 11 tahun ini sepakat Henry dan Steffi jalani persahabatan, saling menghormati dengan kondisi Nonik istri Han yang sakit stroke. Wow, ada relasi, kemudian ternyata ada sesuatu yang tidak ideal terjadi pada si istri, gitu ya. Keren banget. Saya yakin Mbak bisa banget untuk bisa menghidupkan kisah ini, ya. Gitu. Terima kasih. Oke, kemudian dari Mbak Yuni Sutanto. Halo Mbak Yuni. Oke, dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk menengok ayahnya, Riana mengalami kecelakaan. Saat itulah kondisi NDA dialaminya dan ia pun jadi menyadari banyak hal dalam hidupnya, gitu ya. Oke, keren banget. Kita akan tunggu ceritanya dan moga-moga bisa terbit kalau bisa semester ini ya, nggak usah pakai lama. Gitu. Ratri, ini punya siapa ya, Ratri? Ya, saya Mas Reni. Oh, Mbak Reni. Hei, oke Mbak Reni, ditunggu ya kisahnya ya. Ratri, istri Bima, seorang mantan tim SAR. Wow, pinter banget ini cari apa? Cari karakter tokohnya ya. Yang lumpuh total dan bisu ingin suaminya pulih. Namun penantian panjang dan kesulitan biaya membuatnya melakukan transaksi nekat dengan seorang pria yang jadi solusi sekaligus ancaman bagi rumah tangganya. Konfliknya banyak banget, kemudian latar belakangnya tokohnya juga unik banget ya. Saya yakin ini akan menjadi sebuah cerita yang keren banget ya. Terakhir dari Mbak Madalena ya. Katanya mama kamu tuh orang gila ya. Oke, ini premisnya ngambil dari dialog gitu ya. Oke. Kebayang seperti apa tokohnya ya. Saya berharap bahwa Mbak Madela bisa lebih panjang lagi gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk dialog tapi kita bisa tahu siapa tokohnya, dia mengalami apa dan impiannya apa gitu ya. Oke. Saya udah terima ini, belum semua kirim tetapi saya berharap ini akan menjadi pengunci buat saya bahwa teman-teman udah punya kerangka tulisan minimal satu kalimat yang pertama gitu, ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi ada yang pengen disampaikan dulu dari teman-teman, 1 orang, 2 orang dulu. Mungkin menanyakan yang kemarin yang belum tuntas, boleh? Ada? Oke, Mbak Lulu ya. Oke, monggo Mbak Lulu. Iya Pak, tapi saya nggak tanya yang kemarin Pak, yang Oke. tadi premis. Oke. Jadi apakah premis saya yang salah atau gimana? Itu bukan masalah rumah tangga, tapi Nur sama Fatma itu sama-sama perempuan. Apakah mungkin saya pemilihan namanya kurang tepat ya? Gitu. Jadi dia kayak saudara berdua gitu, hidup berdua di kontrakan. Susah senangnya itu bareng gitu kan, dan hanya mereka yang tahu gitu. Karena mereka merantau kan, jadinya orang taunya orang merantau itu harusnya sukses, tapi ternyata di balik itu enggak gitu. Makanya saat saudaranya datang mereka tuh kelabakan. Nah, nanti di situ sih ceritanya, dan ternyata mereka makanya kemarin sempat setelah ngobrol sama Pak Anang itu kepikirannya mau ganti judul ke pintu kontrakan gitu, karena di pintu kontrakan itu banyak sekali cerita-cerita mungkin nanti flashback sih ceritanya, kayak flashback karena banyak cerita yang masuk ke dalam kontrakan itu gitu di luar mereka berdua. Oke. Gitu. Baik, makasih ya. Baru kali ini premis dijelaskan ya karena mentornya kurang paham ya, gitu ya. Mohon maaf banget gitu. Tapi oke, kita akan tunggu ceritanya, Me. Ini kapan mau diterbitkan? Sebut Saya satu udah tanggal cantik, Pak. Tanggal cantik, tanggal 2/02 tahun 22. 22/4/2022. 22 bulan 4 ya? Bulan 4 2022. Semoga ya. Ini direkam, semua orang seluruh dunia akan tahu dan akan nagih pada Mbak Lulu ya. Gitu. Siap. Oke, teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita. Bukan materi sih sebenarnya, tapi sesi diskusi kita ya. Tapi saya mohon izin dulu, saya mau review sebentar atas materi yang separuh hari ini, yaitu tentang bagaimana kita berpraktek membuat sebuah novel. Ya, saya buka dulu screen-nya. Oke. Oke, udah tampak ya. Nah, hari ini kita akan bicara soal bagaimana kita akan berpraktek nulis novel gitu. Disclaimer dulu ya bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang menjadi hukum mati gitu ya, artinya bukan suatu aturan yang harus banget teman-teman ikuti gitu ya.
teman-teman bisa modifikasi atas apa yang selama ini teman-teman pakai metodenya gitu. Tapi yang pasti adalah bahwa metode dengan template ini adalah metode di mana kita bisa membuat sebuah novel dengan pertama dengan terukur ya, terukur volumenya, terukur prosesnya juga gitu. Bisa jadi ada orang-orang yang mungkin tidak mengikuti 6 tahap yang ada di dalam template ini. Oke, silakan gitu. Tetapi pastikan bahwa teman-teman mendapatkan hasil sebaik ketika teman-teman bisa menggunakan template ini ya. Template ini sangat-sangat simpel. Kita akan nanti perlihatkan bagaimana teman-teman hanya perlu sedikit waktu, tapi terus meningkat sampai tahu-tahu secara ajaib pada bulan kedua atau bulan ketiga teman-teman wow sudah bisa memegang satu buah novel. Mungkin itu bukan novel pertama, tapi buat beberapa teman mungkin itu adalah novel pertama dan itu seperti rasanya punya anak pertama gitu ya. Konon kata teman-teman saya kalau anak beneran itu kita nyebutnya anak biologis gitu ya. Tapi kalau naskah kita nyebutnya anak ideologis gitu. Jadi kalau teman sampai saat ini masih belum punya anak ideologis, yuk kita lahirkan anak pertama dalam bentuk sebuah novel gitu ya. Nah, hari ini kita benar mau latihan praktek ya, mau diskusi tentang itu. Buat teman-teman yang kemarin belum bertemu saya, nama saya Anang GB, saya udah freelance ya, udah pensiun sejak tahun 2001 ya. 2001, kemudian awalnya jadi seorang geografer keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian tahun 2008 saya masuk ke dunia yang baru, dunia kepenulisan dan keterusan sampai dengan sekarang gitu ya. Terus kemudian Akademi Penulis Buku mulai hadir ketika pandemi mulai juga, banyak teman-teman pengen belajar menulis ketika ada di rumah dan kami ciptakan sebuah sistem pembelajaran dengan berbasiskan LMS, di mana teman-teman bisa mengakses, asiknya adalah teman-teman yang ikut kelas ini maupun kelas yang lain tuh bisa mengakses modulnya tanpa batas gitu ya. Tentu saja dengan catatan bahwa saya diberi kesehatan, teman-teman juga diberi kesehatan, sehingga saya tetap bisa mengelola web learning kita dengan baik sampai dengan ke depan. Gitu, ya. Nah, materi kita yang ada di modul ya itu mulai dari yang paling awal adalah pendahuluan, kemudian ada panduan menulis novel ya bagian 1 dan 2 seperti yang kemarin kita bahas ya. Mulai dari bagaimana ide cerita sampai kemudian kita mempublikasikannya. Kita udah sempat kemarin mendiskusikan beberapa saat. Nah, hari ini kita akan berfokus tentang bagaimana kita mempraktekkan teknik menulis novel yang gampang dan hemat waktu, kemudian juga sangat terstruktur caranya gitu ya. Gitu. Oh, oke, teman-teman tampaknya ada masalah kecil di Zoom kami. Ya. Nanti kalau misalnya tahu-tahu Zoom-nya putus, kita masuk lagi ya. Nanti kita akan berikan link melalui grup yang ada di WhatsApp ya, gitu ya. Ini ya. Oke, nah. Udah ada linknya, Mas? Oh, udah di-update. Oke, ya, baik. Jadi moga-moga tidak putus ya Zoom-nya ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita mulai bikin novel dari yang paling simpel banget ya, bikin satu kalimat yang teman-teman sebagian besar tadi sekitar 15 orang sudah membuatnya. Seperti apa? Ya. Kita mulai dari tahap pertama ya, teman-teman ya. Tahap pertama itu adalah kita cukup ambil waktu 1 jam deh, ya. 1 jam, dan kita ringkas ide cerita kita dari yang mungkin nanti akan menjadi 200 halaman menjadi 1 kalimat aja. Teman-teman bisa cek tadi ketika ngisi di Mentimeter, benar nggak sih butuh waktu 1 jam? Jangan cuma 10 menit gitu ya. Jangan cuma 10 menit. Kalau itu benar hanya 10 menit berarti teman-teman udah punya tabungan ide yang udah tersimpan sangat lama dan hari ini mendesak-desak untuk dibawa keluar gitu, ya. Premis ya yang kita buat dengan 1 kalimat ini memuat 1 kalimat dengan subjeknya adalah nama tokoh, kemudian kita jelaskan karakternya dan insiden pemicunya gitu. Kemudian dia ingin apa? Kemudian dia mengalami halangan apa? Dan kita jelaskan seperti apa ending ceritanya. Cukup 1 kalimat ya, hanya beberapa kata aja. Kalau teman-teman udah bisa merumuskan ini, enak banget. Ya. Jadi,
wajar dong kalau kita banyak ide gitu ya. Bisa jadi ketika kita lagi nulis 1-2 bab, tiba-tiba ada ide baru. Nah, ide baru ini juga harus cepat-cepat kita ikat ke dalam premis semacam ini. Gitu, ya. Saya punya contohnya bagaimana membangun sebuah premis. Ini misalnya, ini karangan saya aja ya. Anjas, seorang ghostwriter, menerima job penulisan biografi, tapi jebakan kliennya membuat dia terseret konspirasi politik. Ya. Jadi ini adalah sebuah premis di mana nanti saya hanya akan bercerita tentang Anjas dan kehidupan dia sebagai ghostwriter yang kemudian dia mendapat job ghostwriter, tapi kemudian dia mengalami masalah dengan jobnya itu. Ya, ini contoh bagaimana kita membuat sebuah premis. Ya, saya yakin teman-teman bisa ya melalui tahap 1 ini. Hanya butuh 1 jam. Oke, kemudian yang berikutnya kita masuk ke tahap kedua. Ya, ini juga masih simpel teman-teman ya. Ini saya tulis 1 jam, tapi saya yakin teman-teman mungkin bisa lebih pendek waktunya gitu ya. Ambil 1 jam untuk mengembangkan premis ini menjadi sebuah cerpen 3 paragraf atau pentigraf. Gitu. Ya, pentigraf itu berdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama ini berbicara tentang pada mulanya, jadi kita memperkenalkan tokohnya. Kemudian pada paragraf kedua, tapi ternyata, gitu. Jadi di paragraf pertama kita kenalkan tokohnya dan impiannya. Terus yang kedua, paragraf kedua kita tuliskan konflik-konflik yang dihadapi, gitu ya. Terus pada paragraf ketiga kita tampilkan sampai akhirnya atau endingnya bakal seperti apa. Jadi di pentigraf ini kita nggak main misteri ya, langsung kita tuliskan apa, siapa, kemudian dia mengalami halangan apa, kemudian yang terakhir endingnya seperti apa. Ya, teman-teman yang biasa bikin pentigraf ini tentu sangat mudah untuk dibuat. Hanya butuh 1 jam untuk bisa masuk ke level kedua, gitu ya. Gitu. Ini juga menyiratkan kalau kita dalam konsep yang paling klasik, bahwa novel itu selalu terdiri dari 3 babak ya teman-teman ya, tentang pengenalan tokoh, kemudian konfliknya, dan kemudian resolusinya. Persis seperti format sebuah pentigraf. Saya akan berikan contohnya, pengembangan dari premis yang tadi saya buat tentang si Anjas. Ya. Nah ini ya, Anjas, masih soal Anjas ya. Pentigraf tentang Anjas. Anjas nyaris putus asa karena job menulis kosong sejak setahun terakhir. Tanpa dia duga, datang tawaran untuk menulis biografi seorang politikus misterius. Paragraf pertama ya. Paragraf kedua, di Ubud, Anjas mewawancarai politikus itu sampai kemudian kliennya hilang, disusul dengan penculikan terhadap si Anjas. Ya. Paragraf ketiga, Anjas terus mengalami penyiksaan dan berhasil lolos, tapi dia terus dikejar kelompok yang tidak dikenal itu. Ya. Ternyata dalang dari semua itu adalah kliennya sendiri untuk menguji dedikasi dan ketangguhan si Anjas. Ya. Makin gamblang dari premis yang pendek banget, kemudian kita kembangkan jadi pentigraf sehingga kita mulai punya gambaran besar. Kisah ini akan berawal seperti apa, konfliknya seperti apa, dan berujung seperti apa. Ya, ini kita udah mengikat ide kita menjadi lebih konkret lagi. Masuk ke tahap ketiga, teman-teman ya. Kita belum butuh waktu banyak, kita hanya perlu mengambil waktu 1 hari aja, ya 1 hari aja, bahkan mungkin setengah hari, ya. Jadi kita ambil waktu 1 hari untuk membuat tokoh-tokohnya, gitu ya. Tadi ada Anjas, kemudian ada kliennya. Itu kita buat ya, ada protagonis, ada antagonis, dan teman-teman di sekeliling kedua tokoh ini ya, kita buat. Paling gampang adalah kita membuat tokoh dengan 3 dimensi ya. Dimensi fisiologisnya ya. Jadi dimensi fisiologis adalah kenampakan fisik dari si tokoh. Tinggi badannya, rambutnya, warna kulitnya, gitu segala macam ya. Kemudian dimensi sosialnya. Ini ada keadaan sosial seperti status sosial, pekerjaan, agama, dan kehidupan pribadinya, ya. Kemudian dimensi psikologis atau watak dari si tokoh ini, ya, kejiwaan tokoh, seperti temperamennya, mentalitasnya, kecerdasan seperti apa. Gitu. Itu teman-teman bisa deskripsikan dengan konkret. Teman bisa bikin tabel atau bisa pakai post-it gitu ya, ditempel di dinding gitu, atau bisa juga seperti contoh berikut ini, ya. Karena saya orangnya adalah orang yang visual,
saya bikin tokoh-tokoh itu lebih konkret lagi gitu ya. Saya cari gambar-gambar di internet ya, teman bisa cari di Pixabay atau kalau saya ini ngambilnya langsung dari Canva gitu. Saya bayangkan Anjas itu seperti ini ya, Anjas. Orangnya kalau dari wajah ini dia usia 30-an tahun gitu ya, pakai kacamata dengan bingkai yang tipis gitu ya. Kemudian rambutnya tipis, kemudian terlihat bahwa dia bisa jadi latar belakang sosialnya dia adalah orang yang sudah beberapa kali pindah pekerjaan sampai kemudian dia mencoba menjadi seorang ghostwriter dan ini adalah titik balik ketika dia mendapat klien seorang politikus. Siapa politikusnya? Politikusnya saya mengambil gambaran seseorang yang seperti orang keraton, namanya Rike, ini kliennya si Anjas tadi. Keibuan banget, tetapi di balik itu dengan profesi politikus kita bisa menempatkan banyak banget temperamen, watak, kepribadian, cara bicara segala macam. Sengaja saya mencari tokoh-tokoh yang penampilannya sangat-sangat unik gitu ya. Terus ada tokoh ketiga ya untuk kisah si Anjas ini ada orang namanya Tepong, penculik ya. Kita bisa gambarkan orang itu seperti apa gitu ya. Tapi tetap harus mengacu pada kisah yang mau kita bawa seperti apa. Terus ada satu lagi tokoh yang mungkin bisa membuat kisah ini menjadi semakin ruwet, atau mungkin kalau ini kisahnya adalah untuk kelompok dewasa, nanti bisa terjadi cinta sesaat antara si Anjas dengan Nindi. Nindi adalah anak tiri dari Rike atau si klien ini. Dari wajahnya, dari pakaiannya, dari bentuk tubuhnya, kita bisa gambarkan itu di dalam deskripsi tokoh. Bahkan dengan gambar seperti ini kita akan mudah untuk membuat dia dari kelas sosial yang mana, kemudian karakternya seperti apa, cara bicaranya seperti apa. Ya. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk bisa membuat sebuah tokoh. Tokoh udah kita buat, oke, berarti kerjaan selesai belum? Ya. Teman-teman bisa ambil waktu 1 minggu, ya 1 minggu untuk membuat kerangka babnya. Ya. Teman-teman bisa bayangkan novel ini yang dibikin teman-teman yang sudah dibuat premisnya itu akan dibuat berapa bab ya, bikin berapa bab. Tolong dideskripsikan atau dirinci bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa sampai dengan bab terakhir. Kalau 20 bab, tulis aja masing-masing ringkasan itu 1 halaman aja per halaman sehingga kalaupun tiba-tiba teman-teman dapat ide baru, ini tetap tersimpan dan tidak hilang gitu ya. Jadi teman sudah mengikat ide untuk tiap babnya gitu. Ya. Nulis kalau 20 bab berarti hanya perlu nulis 20 halaman kan ya. Harusnya nggak sampai seminggu gitu. Tapi kita punya kelonggaran 1 minggu untuk membuatnya gitu ya. Pastikan bahwa tiap bab ada konfliknya agar ceritanya terus bergerak kecuali pada bab terakhir bisa kita buat kalaupun ada konfliknya, konflik ringan aja, karena di situ adalah tempat kita meletakkan resolusi atau pemecahan masalahnya. Gitu. Apa yang kemudian kita lakukan pada tahap yang kelima? Oh belum. Oke. Perdalam lagi tentang tiga babak. Jadi kalau kita bikin taruhlah 20 bab, itu pembagiannya adalah gini teman-teman ya. Ini adalah teori tapi tidak mutlak banget gitu ya. Dari 20 bab itu 25% di depan itu kita pakai untuk memperkenalkan tokoh, konflik, dan kemudian settingnya ya. Jadi kalau 20 bab, berarti ini sekitar 5 bab di depan ya, kita mulai perkenalkan tokoh-tokohnya, konfliknya juga gitu ya, kita masukkan. Terus kemudian 50% itu adalah ketika kita bikin konfliknya makin lama makin menanjak, sampai titik tertinggi ketika terjadi krisis, ya krisis di mana tokoh utama kita seolah-olah tidak punya harapan lagi dan tidak punya jalan keluar lagi. Itu adalah titik paling kritis yang harus dihadapi oleh klien kita, bukan oleh tokoh kita gitu ya. Itu ada pada titik kritisnya atau kalau di sini adalah gunungnya ya gitu. Oke. Sampai kemudian 25% bab berikutnya adalah resolusi ketika konflik ini sudah menemukan pemecahannya gitu. Itu kita buat. Ini teori klasik, teman-teman bisa modifikasi sendiri nanti, tapi pastikan bahwa ada gunung yang terus memuncak sehingga pembaca terus terikat dengan tulisan teman-teman ya. Oke, teman-teman udah sampai ke tahap keempat. Udah punya kerangka tiap-tiap bab mau diisi apa. Nah, sekarang
tinggal menyiapkan nafas panjang untuk bisa menulis bab demi bab. Ya, teman-teman bisa mulai ambil waktu sekitar 1 bulan, gitu ya, 1 bulan untuk melengkapi tiap bab itu, 1 bulan atau mungkin 1,5 bulan, gitu ya. Gitu. Metodenya teman bisa mulai dari depan, maju sampai dengan terakhir. Tapi beberapa penulis senior, penulis dunia itu justru dia mengawalinya dari bab penutup, gitu. Karena bab penutupnya yang paling besar ledakannya, gitu ya. Kita buat penutupnya ketika resolusi itu terjadi. Baru kemudian setelah ini selesai, kita masuk ke bab pertama, kedua, ketiga, sampai nanti nyambung dengan bab penutup. Ya, teman bisa masukkan. Kalau kita belum ada settingnya, bisa tambahkan setting waktu, kemudian setting setting waktu, gitu ya, setting lokasi, kemudian konflik-konfliknya, kemudian dialog-dialognya, dan bila perlu tambahkan plot twist ya. Plot twist adalah perubahan radikal di mana kita membuat para pembaca itu seperti bisa menebak jalan cerita, tapi sebetulnya kita udah menyiapkan banyak jebakan di kiri kanan agar pembaca ini tidak sadar bahwa dia sedang kita belokkan ke dalam alur yang berbeda. Gitu. Ini disukai baik itu di film maupun di dalam novel. Setelah yang kelima, tentu yang paling ujung adalah ambil waktu sekitar 10 hari ya untuk melakukan revisi. Kalau teman-teman merasa tulisannya bagus banget, oke. Jangan pernah merasa sempurna, karena kata orang draft pertama itu hampir pasti bahasa kasarnya adalah sampah, gitu ya. Gitu. Jadi masih banyak banget salah-salah ketik, dan terutama juga mungkin alur ceritanya kurang logis, gitu ya. Teman-teman bisa edit sendiri, revisi sendiri, atau terbaik adalah cari teman yang mau menjadi beta reader dari tulisan teman. Dia akan, orang yang berjarak dari naskah kita akan banyak masukan, entah itu tentang penggambaran tokohnya, tentang logika-logika yang dibangun dalam alurnya, ataupun mungkin dialog-dialognya apakah efektif atau enggak. Ya, teman-teman bisa cari 2, 3, 4 orang untuk membantu membaca naskah pertama teman-teman. Ya. Setelah masukan-masukan itu diterima, pilah-pilah mana yang bisa kita akomodir, mana yang tidak, kita lakukan revisi ya, mulai dari hal-hal yang paling basic. Bagiannya ada yang perlu dibuang, ada yang perlu ditambah, ada yang mungkin harus dibalik logikanya, dibalik tokohnya, atau bahkan mungkin ada tokoh yang harus kita buang, gitu ya. Atau mungkin kemudian masuk ke tahap editing ya, kita perbaiki susunan paragrafnya, tipe-tipenya kita perbaiki, sampai yang terakhir kita melengkapi naskah kita dengan sesuai syaratnya, ada judul, ada profil penulis, mungkin ada daftar isi juga, gitu ya, harus kita lengkapi, bahkan mungkin kita harus menyiapkan blurb-nya ya untuk dicantumkan di halaman belakang. Oke, dan apa yang terakhir? Yang terakhir adalah kita launching buku ya, karena udah kelar, gitu ya, sekitar 2 bulan kita berproses dan teman-teman sudah menikmati apa yang sudah teman-teman perjuangkan sejak lama, dan kemudian mendapatkan tempatnya ketika teman-teman ikut pelatihan ini dan bisa menuntaskan naskah teman-teman. Oke, ternyata setengah jam ya saya bicara ya, kebanyakannya. Oke, sekarang saya buka sesi diskusi teman-teman. Yang mau bertanya boleh banget ya, silakan atas apa yang teman-teman sudah mulai rancang untuk mulai didiskusikan. Siapapun boleh resen, boleh juga diketik di kolom chat. Selamat malam Mas Anang. Oh iya, selamat malam. Ya, saya Anas. Oke. Mau bertanya ini Mbak Ana, saya benar-benar masih baru ya, baru mulai ikut pengen bisa nulis novel. Ini kebetulan berawal saya baru mulai Porna, jadi banyak waktu ini didukung oleh suami untuk supaya bisa ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, karena sebelumnya saya hanya suka nulis saja, saya simpen, jadi kayak saya tabung gitu ya. Terus akhirnya ada kesempatan ini saya ikut. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti dengan baik, menerapkan tahap demi tahap, dan bisa benar-benar belajar. Mungkin saya semalam saya benar-benar mengikuti, mendengarkan dari teman-teman yang bergabung juga untuk belajar dari
teman-teman, juga dari Mas Ana. Oke. Ya, saya berharap saya bisa ngikutin dari tahap demi tahap tadi, ya benar-benar dari nol. Yang sebelumnya saya juga baru ikut begitu mau corona itu ada kesempatan, saya ikut gabung juga di kelompok lain. Oke. Akhirnya jadi satu antologi ya. Oh, udah yang pernah bikin antologi juga? Baru Januari kemarin saya ikut di IDN itu Oh, buku sama Mbak Indari. antologi. Ya, buku antologi Semeleh ya yang baru beredar, saya ikut di sana. Terus ini ada kesempatan lagi belajar nulis dari nol. Saya juga mengikuti, kan kebetulan ada novel untuk pemula, saya juga ikut. Mudah-mudahan yang keinginan yang tertunda lama sekarang sudah banyak waktu bisa terus berkembang. Oke. Gitu. Ya, mohon bimbingan juga ikut bersama teman-teman tergabung di sini. Terima kasih itu saja. Oke. Ya. Yang Mbak Ana bayangkan, Oke. kira-kira bakal selesai berapa lama novelnya? Kebetulan Biar saya bisa nagih. yang saya tulis yang tadi pertama itu tentang Sapa Maya nyata di mana, itu sebenarnya kisah nyata yang sudah lama saya tulis, tiap kali ada cerita itu saya tulis gitu. Oke. Tapi belum dalam bentuk novel ya, saya belum tahu itu dalam bentuk apa ya. Itu saya catat aja, saya ketik, saya simpan, saya baca. Ternyata kok bisa ya seperti ini. Kadang nggak lepas, kemarin kosong, kebetulan sebelumnya saya ngajar, ya saya guru, dan mulai 1 Juli baru mulai pensiun, dan saya ikut dalam kelompok ini. Ya mudah-mudahan di bulan Juli, kebetulan Juli itu ada 25 tahun saya berumah tangga ya, mudah-mudahan mantap. Juli. Ya, terus kebetulan juga pas tahun Bapak kami Ibunda Gusti, Juli juga ulang tahun yang sebenarnya diharapkan Bapak masih ada ke 95 itu juga Juli. Maka mudah-mudahan Juli bisa selesai sebelum Juli ya. Oke. Itu Baik, berarti kalau bulan Juli terbit, berarti bulan Juni harus sudah final ya naskahnya, biar nanti ada waktu 1 bulan untuk maka bulan-bulan ini, karena saya rencana kemarin kan saya milih 2 ya, sebenarnya saya hanya 1, tapi suami nih 2 bisa gitu. Justru ditantang. Semester berikutnya yang satunya ya. Sekarang 1 dulu. Ya, maka 1 dulu itu benar-benar saya dari nol, maka saya 1 dulu. Iya. Terima kasih. Kita tunggu ya Mbak Naya. Ya, terima kasih. Saya akan ngejar terus sampai lahir novelnya. Ya, terima kasih. Mohon bimbingannya. Ya. Baik, berikutnya ada Mas Lorenzius sudah angkat telunjuk. Yuk, silakan Mas. Mau buka kamera? Ya, tapi sampai di jalan nih Mas. Oh, nggak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya Mas. Saya tertarik dengan pentigraf itu sebetulnya Mas. Dan bahkan saya baca di modul kan bisa berkembang menjadi 5. Ya. Biasanya Mas, saya nulis tuh apa ya? Sebetulnya sih di satu sisi merasa apa ya? Belum berhasil karena walaupun 3 judul itu yang saya bilang kemarin selesai, tapi setelah saya baca lagi, saya baca pelan-pelan semuanya, banyak hal yang sebenarnya bisa saya perbaiki. Bahkan 1 dulu Mas, pernah saya kirimkan ke Mbak Ari Kinoisan. Jadi beliau kasih saran banyak. Jadi saya nulis novel tentang cerita antara saya dan almarhum Bapak, itu ada beberapa hal, kemudian saya tambah-tambah segala macam. Tapi kemudian yang pentigraf itu Mas, yang di tadi saya lupa nulis nama di Mentimeter itu yang tentang Irfan Aditya. Saya nulisnya alurnya campuran Mas. Jadi ada flashback, bahkan saya tulis tanggalnya dari awal mulai itu di tahun 2014 lalu balik ke tahun 2003. Itu bikin pentigrafnya gimana Mas? Saya tanyakan, apakah rumusannya itu tetap sama atau bisa berkembang lagi Mas? Oke,
Nah, kalau sebenarnya kalau pentigram itu sekedar jembatan untuk mengembangkan dari premis sebetulnya. Jadi untuk mengikat kita bagaimana nanti alur ini akan dimulai, kemudian konfliknya seperti apa perkembangannya, dan kemudian resolusinya gitu. Biasanya kita tidak bicara soal waktu secara rigid ya. Jadi soalnya mau dimulai pentigram udah pasti dia tidak ada flashback karena dia kan benar-benar terbatas banget dengan tiga paragraf gitu ya, sehingga tulis aja secara alur maju gitu ya. Dia siapa, dia mengalami apa, kemudian tantangannya apa, dan seperti apa endingnya gitu. Ini sekedar untuk mengikat, karena saya yakin orang-orang seperti kita, terutama Mas Lorenzius itu kan idenya banyak banget nih. Satu belum kelar, udah ada ide baru, udah ada ide baru. Nah, itu harus kita ikat dalam bentuk pentigram. Ya, gitu. Lebih kurang seperti itu, Mas. Jadi jangan terlalu rigid soal tahunnya, itu bebas banget. Tapi yang penting kalau pentigram, biasanya kita buat alur maju. Tidak ada kesempatan untuk membuat alur maju mundur karena terbatasnya jumlah paragraf. Gitu, Mas. Oke, ya. Gitu, Mas. Soalnya yang novel ini, Mas, kan pada dasarnya sebenarnya sudah selesai, tapi saya mau edit ulang lagi, makanya premisnya pun saya ubah dari yang sebelumnya. Bahkan kemarin Mas bilang ada insiden pemicunya, saya tulis itu ya, ketika dia dilecehkan atasannya. Kemarin itu Mas, itu saya tulis di bab 1, tapi muncul ketika saya nulis bab 1 gitu Mas, insiden pemicunya. Makanya saya kemarin baru terpikir, kemungkinan karena saya salah memulai di awal, lalu makanya kemudian tadi premisnya saya ubah, nanti saya ikuti alur gitu. Jadi nanti mohon bimbingannya mungkin besok saya kirim lah. Satu bab awal lah. Ya, itu aja Mas, terima kasih banyak. Oke, ada satu naskah yang siap terbit dalam waktu dekat, yang artinya mungkin udah 90% siap untuk diedit akhir gitu. Itu Mas, mungkin saya akan coba kirimkan full ke Mas Anang ya. Karena saya pribadi ragu. Sebenarnya 3 itu selesai Mas, dalam apa ya? 3 naskah itu selesai, 3 judul itu selesai full. Yang 1 itu bahkan saya dari tahun berapa ya? 2016 kalau nggak salah. Cuman saya sendiri ragu. Saya sudah coba beta reader Mas ke teman-teman di komunitas, saya coba. Tapi mungkin ya Mas, saya bukannya apa ya? Tapi karena kami sering bersama, lalu mereka sering baca tulisan saya nulis puisi juga. Rata-rata itu karena mereka suka tulisannya gitu loh. Jadi maksudnya saya memang butuh pembaca yang seperti Mas bilang tadi, yang bahkan tidak kenal saya sama sekali gitu loh Mas. Betul. Ya, ketika membaca itu saya benar-benar dapat masukan yang saya dapat masukan. Iya. Oke, di sini ada 24 orang, nanti bisa tawarkan deh gitu. Syukur-syukur 3 novel yang udah 90% itu bisa terbit semester ini semuanya, sehingga Mas di semester kedua nanti tahun ini bisa bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol gitu ya, Mas Lorenzius ya. Betul. Gitu. Ya. Oke, sebetulnya yang penting. Ada 5 premis baru saya bikin, tapi seperti niatnya saya mau fokus ke 3 itu, istilahnya melunaskan utang lah Mas. Karena betul. Saya pikir lama banget nggak terbit. Gitu. Iya. Iya Mas, Anda akan lebih untuk bikin yang baru. Oke, makasih Mas Lorenzius. Ya, siap Mas. Ya. Oke. Di belakangnya ada Mbak Anggreni Pratiwi. Halo Mbak, apa kabar? Ya, malam Mas Anang. Malam teman-teman. Saya rasa langsung saja ya ke pertanyaannya. Jadi saya agak terkendala di menentukan proporsi yang 3 babak itu, Mas, kan 25-50-25. Nah, saya ini takutnya sepertinya yang mau saya tulis itu presentasi konfliknya yang agak lebih besar dan presentasi penyelesaiannya itu tidak sebesar itu gitu. Mungkin cuma 15% karena saya bawa plot makin cepat, plot cerita makin cepat di waktu bagian konflik itu makin ke belakang, makin cepat, dan akhirnya saya takutnya tahu-tahu apakah selesainya yang terlalu penyelesaian yang terlalu sedikit proporsinya itu tidak bagus untuk sebuah novel atau bagaimana gitu. Boleh dijawab dulu mungkin Mas, karena saya masih ada satu lagi pertanyaan. Oke. Jadi angka 25, 50, 25 itu angka-angka klasik gitu ya. Nah, sekarang dengan perkembangan yang baru ini banyak teman-teman novelis yang pakai model plot twist ya. Jadi tahu-tahu seperti kalau tadi jembatan gitu ya, kayak gunung. Nah,
memang di belakang ini kayak turunan yang sangat tajam banget gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba menghujam ke bawah gitu. Itu artinya bahwa memang proporsi di belakang ini tidak sebanyak 25% ya. Bisa banget kita buat dia 15% atau berapa. Tapi memang apa yang ada di 15% terakhir ini sebetulnya sudah mulai kita tanam clue-nya di 50% sebelumnya gitu ya, atau di 85% sebelumnya. Itu bisa banget untuk kita lakukan gitu. Yang penting adalah bahwa cerita kita ini logis ya, logis, tidak harus nyata ya, karena memang namanya juga fiksi ya. Fiksi itu tidak harus realistis ya. Bahkan fiksi itu jangan sampai realistis, tapi yang penting adalah logis. Ada logika-logika yang bisa masuk di dalam logika berpikir kita. Itu bisa banget. Nah, untuk bisa memperoleh ending yang pendek, kita memang harus sudah menanam beberapa clue di belakangnya. Lebih kurang begitu, Mbak Anggreni. Terus yang pertanyaan kedua nih, Mas. Okay. Ada tadi kan saat udah rampung nih ada masa revisi. Nah, ini personal pertanyaannya karena terus terang kalau untuk beta reader mungkin atau apa ya, kayak kita menjadi juri atas tulisan kita sendiri, soal kayak enaknya cerita atau jalannya plot itu saya bisa jadi juri atas tulisan saya sendiri dulu yang awal. Tapi yang saya lemah itu apa ya, tata kaidah penulisan, teknis-teknis tata bahasa gitu, Mas. Nah, saya mau tanya kalau seandainya saya nggak dapet teman yang mumpuni juga untuk anggaplah menjadi juri atas tulisan saya dalam hal teknis itu, ada nggak apa ya, jasa profesional yang mau mengerjakan, jadi kayak semacam editor mini atau pre-editor apa ya namanya, nggak ngerti gitu. Oke. Gitu, Mas. Oke, udah pasti ada editor ya, bahkan kita ada kelas editing for novel gitu ya. Jadi memang dia bertugas untuk bagaimana kita membuat sebuah novel ini tidak hanya sekedar benar secara tata bahasa dan tata tulis, tapi juga bagaimana 10 halaman pertama dibangun, bagaimana logikanya kita bangun, kemudian apakah kalimat dan dialognya efektif atau enggak. Gitu. Tapi yang terbaik, tergampang sebetulnya Mbak bisa dalam bahasa Jawa itu kan niteni gitu ya. Coba cari novel-novel. Yang pertama, jangan cari novel, kalau untuk pembanding yang benar ya, jangan cari novel yang self-publishing. Ya, bukan berarti novel-novel self-publishing itu buruk gitu ya editingnya, tapi seringkali mereka menggunakan gaya-gaya yang mungkin tidak baku. Gitu. Maka saran terbaiknya, ambil novel-novel yang diterbitkan misalnya di Gramedia Pustaka Utama gitu ya, itu udah pasti gitu. Hal yang paling simpel misalnya, apakah paragraf pertama itu menjorok atau enggak gitu ya. Ini basic banget. Banyak orang masih membuat paragraf pertama itu menjorok, padahal secara aturan paragraf pertama itu kan nggak menjorok gitu ya. Gitu. Atau kemudian berkata dalam hati, apakah dia pakai tanda kutip atau enggak gitu. Itu ada aturannya gitu ya. Atau misalnya kapan harus miring dan kapan harus tegak gitu. Terus kemudian ada juga yang disebut dengan gaya selingkung. Gaya selingkung ini adalah gaya atau style di mana itu dipakai oleh penerbit tertentu. Saya menganut bahwa kalau dalam sebuah dialog, nggak peduli itu bahasa Inggris, bahasa daerah, atau bahasa tidak baku, itu nggak perlu dibuat italik. Ya. Karena bayangkan ketika ada orang Madura ketemu sama orang Dayak, sama ketemu orang Sunda dalam sebuah dialog, masing-masing menggunakan kata-kata bahasa daerah mereka, gitu ya, diselipkan. Kalau bentar-bentar ada huruf italiknya, betapa ribetnya sebuah novel untuk dibaca gitu ya. Gitu. Maka kata-kata yang tidak baku itu baru kita miringkan ketika dia ada di dalam narasi. Tapi ketika dia ada di dalam dialog, biarkan pembaca mereka-reka atau menerka-nerka apa yang ada atau apa arti dari apa yang diucapkan oleh tokoh itu. Lebih kurang seperti itu. Jadi saya sarankan, ya bagus banget kalau ada beta reader yang memang cukup paham ya Mbak soal tata ketik segala macam itu. Tapi bisa juga nanti Mbak bisa belajar mandiri atas apa yang biasa Mbak baca dari novel-novel terbitan dari penerbit yang sudah punya nama. Itu lebih kurang Mbak Anggreni. Oke, karena sebelumnya Mas saya udah menulis tengah nih, tapi ada beta reader, cuman jadi itu kita mau mempertanyakan soal cetak miring itu sangat lama Mas, karena nggak ada, maksudnya dia nggak ngerti juga. Jadi dalam penulisan saya yang sekarang tuh memang sangat
menyulitkan saya. Jadi berpikir mau cetak miring atau enggak itu lama gitu. Tapi Gitu ya. tadi Mas Anang memberikan jawaban yang lumayan karena Heeh. bahasa daerah nggak harus cetak miring. Ternyata saya pikir Betul. tadinya itu aturan yang baku, Mas. Kalau misalnya referensi buku untuk tata cara penulisan ada nggak? Ada sih, nanti coba saya carikan di perpustakaan saya ya, nanti saya Oke, nanti potretkan juga covernya di-upload ya. juga. Iya. Oke, Mas. Cukup sekian Oke, dari saya. Terima baik. kasih. Iya, Mas makasih Anang. kembali. Nah, kemudian yang udah ngantri nunggu sampai terkantuk-kantuk Mbak Nana. Halo Mbak Nana, apa kabar? Oke, makasih udah nunggu. Mbak Nana ada mau ditanyakan? Ini Mas mau nanya, kan kita bikin ini ya list tokoh-tokoh, ada tokoh antagonis, tokoh protagonis gitu ya. Terus Mas Anang bilang di setiap bab itu kita harus ada konflik gitu. Iya. Nah, waktu udah coba nulis tuh terjebak konflik itu apakah selalu benturan antara tokoh protagonis dan antagonis gitu, atau gimana sih gitu menciptakan konflik? Konflik ya untuk tiap bab ya. Ya. Oke, konflik itu dari ada yang paling ringan sampai dengan konflik-konflik berat gitu ya. Kalau di video kayaknya ada ya tentang itu. Jadi konflik tidak selalu konflik orang per orang, tidak harus personal dengan personal, tidak harus dari tokoh protagonis dengan antagonis. Itu memang akan terjadi gitu ya. Bisa jadi antara si protagonis dengan temennya gitu. Karena masing-masing punya teman ya, protagonis punya teman gitu ya, pendukungnya, kemudian ada yang antagonis punya teman, itu bisa juga gitu. Itu yang pertama ya. Jadi konflik antar personal. Yang kedua adalah konflik batin. Ini biasanya konflik-konflik yang ringan atau bahkan itu justru sesuatu yang menjadi insiden pemicunya gitu ya. Aku jomblo, aku ketemu dia atau aku nikah dengan dia. Itu konflik juga kan di dalam diri seseorang ya. Perang batin itu adalah konflik juga. Yang kedua adalah konflik dia dengan tatanan yang dia yakini. Konflik dengan agamanya atau dengan masyarakat tempat dia tinggal karena dia orang Jawa banget yang tinggal di keraton, kemudian dia punya pandangan yang berbeda dengan keyakinan dari komunitasnya, dia bisa terjadi konflik juga. Gitu. Atau misalnya konflik dia dengan masyarakat secara umum, gitu ya. Itu bisa kita bangun misalnya ada saya seorang orang dengan HIV misalnya, saya mengalami stigma, itu juga bagian dari konflik saya dengan sekelompok masyarakat. Jadi di dalam bab-bab yang kita bangun, kita bisa tempatkan banyak konflik-konflik yang beragam tadi, Mbak Nana. Ya. Bisa konflik orang per orang, bisa juga konflik saya dengan masyarakat saya, atau saya dengan tatanan, atau saya dengan orang yang selama ini mendukung saya, tapi karena saya sudah mengalami transformasi kehidupan, saya mengalami konflik-konflik itu. Itu bisa kita tempatkan dalam setiap bab yang kita bangun. Gitu, Mbak Nana. Oke Mas. Terima kasih Mas. Oke, dicoba dulu ya, kalau terasa terlalu teoritis ya. Gitu. Iya, oke. Oke. Ini sih, kayaknya yang lain keren-keren banget gitu loh, berat-berat. Kalau saya masih receh lah, Mas. Loh, enggak, justru gini. Seperti misalnya novel, taruhlah dari kisah Keluarga Cemara gitu. Apa sih konflik besarnya? Enggak ada gitu, tapi itu kan menyentuh banget gitu ya, konflik bapak, abah dengan masa lalunya ya, dia dengan yang dulu dia orang sangat kaya, itu juga udah konflik sendiri kan. Atau mungkin istrinya yang belum bisa menerima atas jatuhnya keluarga itu, atau keluarga ini dengan keluarga tetangga, tante pressure atau siapa namanya itu ya, itu bagaimana itu berkonflik, itu juga sesuatu yang receh-receh, tapi itu sangat bermakna karena kita bisa memberikan ada makna di setiap konflik yang dibangun dalam cerita itu. Saya yakin Mbak bisa. Gitu. Ya. Amin. Oke, Ide-ide dicoba ya Mbak Nana ya. tapi digambarkan dengan itu ya, Mas ya, dengan mendalam gitu ya. Betul. Gitu. Entah dengan mendalam atau dengan kocak, itu bisa dua pilihan sebetulnya gitu ya. Oke. Gitu. Thank you, Mas. Oke, Mbak. Oke, di belakangnya ada Mbak Magdalena. Halo Mbak Magdalena. Halo Mas Anang, selamat malam. Selamat malam. Mau open cam? Oke, boleh. Bentar ya. Yap. Oke, siap. Halo. Ya, saya masih baru banget ya. Ini langkah pertama sih. Harus saya lacak Ini juga beneran kelas enggak masih pertama baru. yang saya ikut. Oke. Ya, kelas pelatihan pertama juga yang saya ikut. Oke. Nah, ini
saya udah sempat ngebaca nih ya yang langkah keempat membuat kerangka bab demi bab. Itu sampai ujungnya apa harus kita taati full? Apakah ada kemungkinan kalau pas di tengah-tengah kemungkinan saya tulisnya, aduh kayaknya lebih deh, ini nggak bisa dimuatin dalam 5 bab gitu, kayaknya harus ditambah berapa gitu. Apa bisa? Jadi ketika kita udah bikin kerangka, tiba-tiba di tengah jalan, kayaknya idenya bisa dikembangkan lagi, nambah 1-2 bab lagi gitu. Nah, gitu. Bisa sih, bisa gitu. Tapi jangan sampai itu merombak banyak hal dari atas apa kerangka yang kita buat. Karena gini, memang penyakitnya penulis, penyakitnya orang kreatif adalah selalu ada ide-ide baru di mana kita karena ketidakpuasan, kita kemudian menjadi berkembang kemana-mana gitu. Ya. Kalau saya biasanya ketika saya udah punya premis, udah punya kerangka bab, saya akan taat di situ. Ide-ide baru itu ini adalah harta berharga yang akan saya tempatkan pada novel kedua saya gitu. Ya. Itu bisa banget. Jadi jangan sampai semua hal kita tumplek-blek di satu cerita sehingga bukannya bikin cerita ini makin cepat selesai, makin bagus, bisa-bisa justru malah kehilangan arahnya gitu, Pak. Tapi kalau memang itu minor tambahannya, mungkin tambah 1-2 bab, atau bahkan mungkin ketika kita menulis kok kayaknya kedodoran gitu ya, dari yang 20 bab, ini kayaknya bab 8 sama bab 9 kalau aku tulis bakal kedodoran banget ceritanya, ini mending aku potong sehingga menjadi lebih efektif ceritanya, kecepatan ceritanya lebih bagus lagi, dan pembaca tidak bosan. Itu bisa dilakukan. Karena nanti ketika kita masuk ke proses revisi, harus ada keberanian dan juga harus ada keridoan untuk bisa memotong cerita ini kalau memang terlalu panjang gitu. Bahkan ketika Mbak Madelena nanti misalnya minta jasa editor, jangan kaget kalau dia mengusulkan, oh bab ini terlalu dangkal, harus dipecah jadi 2 bab. Atau sebaliknya, oh bab ini terlalu kedodoran, ini harus digabung aja deh, tokoh ini misalnya di skip aja, dibuang karena ini terlalu kedodoran, ceritanya menjadi tidak logis. Itu bisa banget dilakukan gitu. Gitu. Tapi lebih baik bikin dulu kerangka, taati itu, baru nanti ambil waktu untuk melakukan revisi. Gitu. Lalu ini yang membuat pentigraf nih, kalau sudah pentigraf, apakah kita langsung mulai dari situ? Atau pentigraf itu bisa kita taruh mungkin di halaman yang berbeda atau bab yang berbeda, atau gimana? Enggak, pentigraf dan premis itu sebenarnya tidak kita pakai dalam naskah kita. Itu hanya membantu kita untuk membuat alur berpikir kita sebelum kita masuk ke dalam kerangka babnya. Gitu. Oke. Dan premis ya, yang sekalimat itu memang tidak kita masukkan dalam naskah kita, tapi itu menjadi bahan ketika editor, misalnya kita masuk ke Gramedia Pustaka Utama atau ke LX Media atau kemanapun, ketika mereka bertanya ini tentang apa, nah jawaban kita adalah premis itu yang kita jawabkan ketika mereka bertanya ini tentang apa, nah itu yang kita sampaikan. Gitu. Oke. Gitu. Oke, ya kayaknya itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak, Mas Makasih Anan. kembali. Oh ya, satu lagi, yang pentigraf itu sebenarnya bisa kita modif juga nanti menjadi blurb ya. Blurb itu narasi yang ada di sampul belakang ya. Kan buku biasanya tadi ada 3 paragraf juga ya. Tinggal nanti kita setelah naskah selesai, pentigraf itu mungkin menjadi tidak begitu bagus lagi. Nah, kita bisa modifikasi lagi, edit lagi untuk bisa kita tempatkan di sampul belakang novel kita. Gitu Mbak Madelena. Oke, ya makasih banyak Pak. Ya, oke, makasih kembali. Baik, saya cek dulu ya yang di kolom chat apakah ada yang bertanya. Oh, ada Mas Pardiman ya. Oke, bukan pertanyaan ya, ini premis dari Mas Pardiman. Oke. Mas Pardiman menulis, Herman, seorang pegawai negeri sipil, mendapat tugas pimpinannya untuk membuka kantor baru di Timika, Papua. Namun beberapa dari masyarakat menentang dan melakukan perlawanan, akhirnya Herman menyatukan dengan caranya sendiri. Oke, saya senang banget Mas Pardiman udah mulai riset, cari buku-buku tentang kultur di Papua. Saya yakin dengan pengalaman Mas Pardiman akan menjadi sebuah novel yang keren banget. Gitu. Siap, terima kasih Mas Anan. Iya Mas, saya tunggu ya Mas, cepet banget kalau nulis.
Siap, siap. Oke. Belajar Ya. pemula. Oh, jangan bilang pemula, udah terbit berapa buku Mas Fatiman? Ya, Oke, baik. Novel Ya. pemula, Mas. Baik. Mbak Lucy, apa kabar? Mbak Luciana? Oke. Mbak Luciana mau bertanya? Oke. Baik, teman-teman yang lain yang pengen diskusi, pengen sharing, pengen mengkonsultasikan tulisannya, boleh? Oh, ini Mbak Lulu. Oke, Mbak Lulu, silakan Mbak Lulu. Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Jadi gini Pak, mau curhat aja sih. Oke. Sebenarnya saya itu agak kadang gitu, pas dapat ide gitu, tiba-tiba nanti itu merasa, duh kok idenya cuma gini gitu sih Pak gitu. Bahkan meskipun yang sekarang nih sudah kayak yakin gitu nulis premis, nanti ini saya kadang kayak nggak yakin, kayak takut ini bagus enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan karena saya mungkin latihannya banyak latihan non-fiksi ya, yang penulisan konten gitu. Jadi saya merasa saya nggak bisa nulis yang kayak novel-novel yang bagus gitu Pak. Maksudnya yang mungkin diksinya kaya, yang alur kalimatnya bagus gitu. Kayaknya saya khawatir juga di situ gitu. Apakah novel dengan bahasa yang pakai yang biasa aja gitu itu masih patut apa enggak gitu. Oke. Ada lagi? Itu dulu Pak. Oke. Menurut Mbak Lulu, nulis dengan kalimat-kalimat yang simple, sederhana, itu lebih gampang atau lebih susah daripada nulis tulisan yang rumit, yang pakai kata-kata yang taruhlah novel dengan ada bahasa Inggris, ada macam-macam. Lebih gampang yang mana? Yang biasa Pak, yang kan saya pernah nyoba nulis gitu. Saat saya mencoba menulis sesuatu yang meniru gitu, oh ini kok kayaknya bagus gitu. Saya nggak mampu gitu, tapi saat saya mencoba nulis yang bahasanya ringan tuh saya bisa gitu. Justru Mbak sudah satu level di atas penulis lain kalau saya mau bilang. Saya pernah nyoba gayanya Arswendo yang sangat-sangat simpel, dia pakai kalimat-kalimat yang pendek. Itu susahnya minta ampun, gitu. Ya, gitu. Kemudian karena saya basicnya adalah penulis non-fiksi, justru paling gampang itu nulis dengan banyak kata-kata asing, banyak kutipan, banyak teori gitu. Tapi yang tersulit adalah kita membuat sebuah tulisan di mana orang yang bahkan baru lulusan SD gitu bisa paham atas tulisan kita. Gitu. Jadi percayalah bahwa tulisan-tulisan yang sederhana itu adalah justru sebuah talenta yang kita kuasai karena kita bisa menulis sesuatu yang bisa dipahami oleh banyak banget kalangan. Gitu. Kalau kita nulis rumit, jangan pernah berpikir bahwa tulisan kita bisa diterima di banyak kalangan. Ya. Banyak orang, taruhlah dokter gitu. Saya misalnya menjadi ghostwriter seorang dokter. Tulisan dia memang sangat-sangat canggih gitu ya, karena banyak istilah kedokteran segala macam. Tapi bagaimana mungkin tulisan itu bisa dibaca oleh orang awam yang taruhlah punya penyakit autoimun segala macam, yang mungkin pendidikannya hanya sampai taraf SD SMP. Justru dibutuhkan penulis-penulis dengan talenta-talenta hebat yang mampu mengubah tulisan-tulisan rumit, tulisan-tulisan yang mungkin banyak referensinya atau mungkin menggunakan diksi-diksi yang antah berantah untuk bisa dipakai dan bisa dibumikan jadi tulisan-tulisan yang bisa dinikmati banyak orang. Gitu. Jadi bersyukurlah kalau Mbak Lulu bisa bikin tulisan-tulisan yang simple. Gitu. Nggak semua orang bisa. Gitu. Kalau sekedar nulis-nulis yang ilmiah, saya yakin semua orang, semua mahasiswa bisa, tapi bikin tulisan yang sederhana itu yang tidak semua orang bisa. Gitu. Yakin deh. Gitu. Oh, halan gitu. Oke, Pak. Oke. Terima kasih kembali. Mbak Lucy, udah siap? Ya, sorry tadi internetnya. Oke. Ada gangguan. Ya, malam Pak Anang, Malam. teman-teman. Jadi saya sangat terima kasih, ini saya terbantu juga tadi dengan kata-kata Pak Anang, di mana kalau ada tokoh yang penjahatnya itu nggak terlihat dari awal, terus jadi saya punya kepikiran bahwa kita juga kalau ngadain tokoh yang
kelihatannya dia penjahat, tetapi ternyata bukan penjahat utamanya, dia karena ada sesuatu alasan dibalik daripada apa yang dia lakukan semuanya itu. Seru juga saya pikir ya. Terus lalu kemudian yang saya mau tanya adalah gini, saya memang bukan tipe yang berurutan Pak gitu, misalnya bab 1 saya buat sedikit, misalnya bab 2 gitu, saya enggak. Saya orangnya yang memang saya ada ide, saya tulis, itu entah bab berapa, terakhir saya seperti susun puzzle gitu. Tapi memang saya menemukan kendalanya adalah jadi waktunya lama banget ya, jadi bolak-balik menyesuaikan lagi gitu, seperti itu. Sarannya Pak Anang gimana ya supaya nggak terlalu banyak menyita waktu pas mau nyusunnya itu loh. Jadi saya malah nggak bisa jalan, otak saya malah nggak bisa mikir kalau terlalu berurutan gitu Pak, dari bab 1, bab 2 gitu. Ya, oke, makasih Mbak Lucy ya. Jadi ini persis ada temen di kelas menulis novel sebelumnya juga gitu, dia pusing banget ketika saya berikan template ini ya. Bahkan dia tidak dibaca sama sekali template-nya, tapi dia bisa bikin tulisan sampai selesai. Baru kemudian ketika ada acara launching buku, dia bingung premis ki opo gitu ya. Dia nggak tahu apa itu premis, kemudian pentigraf itu apa, itu jelas-jelas ada di modul gitu ya. Nah, saya mau bahas yang pertama dulu yang tentang orang jahat dan nggak jahat gitu. Harus kita pahami bahwa tidak pernah ada orang yang merasa jahat untuk dirinya sendiri ya. Jadi ini harus kita pahami, jangan sampai kita menjadi sangat-sangat abu-abu putih ya, hitam putih banget ketika memandang tokoh gitu. Setiap tokoh, tidak pernah si tokoh ini merasa dirinya sejahat apapun. Tidak pernah ada orang yang merasa dirinya jahat. Kalau orang merasa baik, hampir semua orang merasa dirinya baik. Tapi untuk jahat, tidak pernah ada orang yang merasa jahat. Demikian pula ketika kita bikin cerita, tidak pernah ada orang yang memang dia merasa jahat atau berencana jahat untuk melakukan sesuatu. Kalau sebuah cerita masih kelihatan bahwa tokoh ini berkata dalam hati untuk jahatin orang, berarti ceritanya belum cukup bagus. Gitu. Jadi selalu ada motivasi positif dari setiap kejahatan ya, bahasa kasarnya kayak gitu. Itu selalu ada ya, selalu kita muat. Gitu. Nah kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana mengatasi waktu yang molor gara-gara kita nulisnya loncat-loncat. Saran terbaiknya adalah ikuti salah satu tahap tadi, yaitu kita membuat kerangka babnya dulu, Mbak Lucy ya. Gitu. Jadi setelah ada pentigram, Mbak bikin aja ini mau jadi berapa bab. Kemudian coba deh paksakan diri untuk membuat kerangka untuk tiap bab. Masing-masing bisa ditulis setengah halaman sampai 1 halaman. Bab ini siapa, ketemu siapa, terjadi apa. Kalau bab ini siapa, ketemu apa, terjadi apa. Itu aja dulu, tidak harus terlalu detail kalau Mbak memang tidak begitu nyaman dengan kerangka-kerangka yang detail. Nah, nanti Mbak dengan adanya kerangka ini, Mbak bisa mau mulai dari mana aja, mau dari bab 8, bab 6, bab 4, balik lagi ke bab 1, kemudian ke bab 12, itu bisa banget. Gitu. Tapi dengan cara ini, bongkar pasangnya menjadi lebih sedikit daripada Mbak lost nulisnya gitu ya, tanpa ada kerangka terlebih dahulu. Gitu. Ini juga membantu banget ketika Mbak nanti menyusun logika dari ceritanya. Banyak teman-teman yang mengandalkan insting ketika menulis, tahu-tahu kedodoran di tengah, kedodoran di depan. Ya. Bahkan saran yang banyak dilakukan oleh para penulis yang produktif adalah mereka bikin post-it untuk tiap bab itu ya, di dinding bab 1, bab 2 sampai bab 20 misalnya masing-masing ada post-it-nya isinya apa. Bahkan kalaupun dia nanti mau merombak, dia tinggal pindahkan post-it 1 ke atasnya atau ke sampingnya gitu. Tapi tetap ada laci-laci tempat kita nanti akan meletakkan cerita kita. Dengan ada ini enak banget kita mau menulis dari mana aja, tidak harus berurutan. Lebih kurang seperti itu. Bisa dipahami, Mbak Lucy? Mbak Lucy nge-freeze? Ya, Pak. Iya, udah bisa belum Pak? Udah. Sudah bisa belum ya Pak? Oke, putus-putus.
Kalau enggak nanti bisa diketik ya Mbak Lucy ya sampai dapat sinyal yang bagus ya. Nanti bisa open kamera lagi, bisa open mic lagi. Sekarang udah belum, Oke, Pak. udah. Sorry. Oke. Ya, Pak, sama gini, saya mau tanya. Saya kan seperti itu. Jadi saya boleh nggak yang saya kirimin di awal itu adalah cerita seperti apa, garis besar daripada cerita keseluruhan saya gitu. Maksudnya sebelum saya nggak kirimin per bab kira-kira apa yang saya mau tulis, tapi keseluruhan dari ringkasan daripada cerita itu gitu. Saya arahnya mau kemana gitu. Oke. Kalau misalnya seperti itu, bakal ada dialognya nggak di dalam keseluruhan ini? Karena saya mau lihat sebetulnya bagaimana Mbak membangun dalam satu bab yang sudah selesai, dialognya seperti apa, openingnya seperti apa, kemudian kecepatan ceritanya seperti apa, seberapa kedodoran atau seberapa efektif ceritanya. Saya khawatir kalau itu adalah ringkasan dari awal sampai akhir, dialognya belum muncul atau mungkin ini malah tidak terpakai karena ini kan sekedar rangkuman dari awal sampai akhir. Itu sih sebenarnya yang saya khawatirkan ketika teman-teman bikinnya cerita layaknya sebuah cerita pendek yang cerita dari awal sampai akhir. Gitu. Kenapa saya berharap dapat satu bab? Karena saya pengen dengan satu bab ini akan menggambarkan tentang gaya bercerita, gaya tutur, gaya menulis, gaya salah benarnya ketika mengetik itu akan kelihatan banget ketika teman-teman bikin atau mengirimkan satu bab yang sudah dianggap selesai untuk saya, gitu Mbak Lucy. Oke, terus satu aja. Jadi boleh nggak gini, kalau saya ada endingnya itu udah ending yang final ya, maksudnya ending besarnya deh, gitu ada endingnya. Terus tapi ada satu ending kecil yang saya tadi kan Pak Anang bilang ending juga bisa ditaruh di depan gitu kan. Ada satu ending kecil yang dimana contohnya gini, saya mau bikin dia menonton satu video yang membuktikan bahwa si tokoh utama ini apa yang dikatakan, apa yang diceritakan adalah benar gitu loh. Padahal semua orang tuh nggak ada yang percaya sama dia, tapi dia tanpa sengaja melihat itu bahwa itu satu kebenaran apa yang dia sudah ini. Jadi udah ending, terus ada itu lagi yang kecil, ending kecil itu. Gimana Pak? Menurut Bapak mendingan itu ditaruh di atas atau tetap saya taruh di sesudah ending yang besar itu? Taruh di belakang, itu akan menjadi kalau istilahnya kan hanging ending ya. Jadi ada ending yang menggantung, tapi sebenarnya konflik besarnya udah selesai. Kita menyisakan ada satu kerikil yang masih nyelip di alas sepatu kita gitu. Itu bagus banget ketika misalnya nanti Mbak Lucy mau bikin novel lanjutannya dengan tokoh yang sama gitu. Itu bisa banget kita pakai sebagai jembatan untuk masuk ke novel berikutnya. Gitu. Jadi hanging ending ya namanya ya. Jadi ada ending yang masih menggantung meskipun konflik besarnya sudah selesai gitu. Makasih Pak. Oke. Baik. Nah, saya tadi membaca ada juga di chat ya, ada teman-teman yang bertanya. Saya coba baca dulu ya teman-teman ya. Oke. Dari Mbak Saka. Halo Mbak Saka, apa kabar? Mau open mic? Atau saya bacakan? Halo, boleh dibacakan? Oke, saya bacakan ya Mbak Saka ya. Pak Anang mohon pencerahan bagaimana membuat alur waktu yang asik dalam novel dan nggak ngebosenin pembaca, atau perpindahan alurnya tidak terkesan wagu. Wagu itu aneh ya, gitu ya. Oke. Oke. Sebetulnya membosenin sama enggak itu tergantung dari kecepatan cerita juga sih sebetulnya Mbak ya. Jadi tidak semata-mata oleh alur waktunya gitu ya. Cuman gini, kadang kedodorannya itu lebih pada karena ketika berada dalam satu tempat itu kepanjangan gitu ya. Nah, itu bisa banget itu diakali dengan menambahkan action atau gerakan gitu ya, action gerakan. Jadi bayangkan kalau sebuah film 5 menit orangnya hanya duduk berdua gitu ya di bangku masing-masing, tidak ada gerakan, tidak ada kamera, tidak berpindah, itu akan bosenin banget. Nah, Mbak bisa pindahkan itu dengan action, misalnya berhenti di sini, tidak dilanjutkan dialognya, tiba-tiba karena suatu hal pindah lagi ke tempat lain, atau pindah pada hari yang berbeda, itu bisa dilanjutkan. Gitu. Bisa juga flashback, gitu. Jadi jangan semua hal dijawab di satu segmen cerita. Coba simpan sebagian untuk kita tampilkan di depan, atau mungkin sudah ada di belakang,
untuk kemudian kita panggil lagi sehingga pembaca bisa mendapatkan cerita yang saling sambung sinambung gitu ya. Seringkali kan sebuah adegan itu kan berjalan paralel gitu ya. Misalnya satu tokoh ini dengan tokoh ini, kemudian di tempat berbeda ada tokoh juga yang sedang mengalami hal yang sama. Nah ini bisa dipotong, ya dipotong, ini disambung, pindah ke orang lain lagi, baru nanti pindah lagi ke sini. Gitu. Itu lebih kurang. Kalau Mbak, untuk kalimat penghubungnya gitu, ada contoh kalimat penghubung untuk perpindahan flashback itu kira-kira seperti apa, kayak apa gitu? Oke. Biasanya kita bisa menggunakan benda yang untuk sebagai jembatannya. Jadi benda ini kita ceritakan di dua kejadian yang berbeda, tapi kita pakai benda yang sama gitu ya. Misalnya sedang minum atau dia teringat dengan sebuah sepeda misalnya, kemudian itu menjadi jembatannya. Itu biasanya. Ini mirip banget dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Untuk kita bisa masuk ke dalam kenangan masa lalu pasti ada sebuah mediumnya yang bisa kita pakai. Nah, itu bisa juga kita pakai analogi yang sama ketika kita membuat sebuah cerita. Kita bisa menggunakan medium-medium semacam itu, Mbak Saka. Iya. Oke. Baik. Cukup jelas? Sementara baik. Cukup. Nanti dipraktekkan dulu ya dalam cerita ya. Nanti baik. kita review. Terima kasih kembali. Baik, saya berpindah ke Mbak Monita. Mbak Monita kayaknya lagi makan-makan di luar. Pertanyaan saya, tips supaya bisa show novel yang baik itu gimana? Konon tidak menggunakan perasaan indrawi seperti bau, rasa, atau warna. Maksud sih? Kalau saya justru mengajarkan untuk menggunakan indrawi. Jadi panca indera kita pakai apa yang kita lihat, apa yang kita lihat, apa yang kita raba gitu ya, itu. Cuman jangan menggunakan kata sifatnya ya, jangan bilang lembut, jangan bilang cantik, jangan bilang manis, ganteng, kemayu, gitu. Tapi gambarkan dalam bentuk gerakan. Paling gampang adalah gerakan gitu ya. Gerakan, kemudian apa yang terlihat bukan persepsinya ya, persepsi tadi kan cantik, jelek, ganteng, kemayu gitu ya. Tapi apa yang kita lihat tapi dalam bentuk penggambarannya gitu. Rambutnya panjang, rambut palsunya misalnya warnanya sudah kusam, itu bisa kita gambarkan gitu. Ya. Biasanya dengan penggambaran itu dan bukan dengan menyatakan kata sifatnya gitu, Mbak Monita. Gimana Mbak Monita? Oke. Mbak Iren lagi belajar menggunakan kata sifat kayak bisa gitu menjabarkan untuk show bukan tell gitu, jadi agak gitu diulang-ulang mau bilang pemandangan, nanti kalau kita cuma bilang hijau kok kayaknya kurang pas gitu ya, terus mau bilang ada bunganya terus harus dijabarin dulu ya bunganya atau apa gitu, atau penjabarannya rel gitu. Apakah saya harus bilang panjangnya sekian meter, bentuknya harus kayak gitu, Mas? Enggak juga, itu tergantung. Kalau itu terdengar malah kelihatan aneh, jangan dipakai. Tapi biasanya kita pakai misalnya personifikasi gitu ya. Jadi benda kita umpamakan seperti orang misalnya, itu bisa banget gitu ya. Real itu seperti apa, kita bandingkan dengan orang gitu. Atau membuat kita ingat sesuatu. Kalau misalnya untuk buku-buku yang komedinya Mbak Monita yang lagi dibikin, coba bayangkan benda-benda yang untuk menyatakan jelek gitu ya, itu seperti siapa gitu. Atau ini mirip benda apa gitu, itu bisa banget gitu. Jadi kita menggunakan perbandingan satu benda dengan benda lain untuk menyatakan sifat dari benda itu. Itu lebih kurang. Oh, jadi bisa menggunakan pembanding gitu ya, Mas? Paling gampang pakai pembanding sih gitu. Oke gitu, Mas. Oke. Kalau mau latihan coba ambil satu gelas dan ceritakan itu tanpa menyebutkan kata sifatnya, atau misalnya lagi hujan, apa yang dirasakan ungkapkan tanpa menggunakan kata sifat. Itu akan menjadi latihan yang sangat baik gitu, Mbak Monita. Oke, siap Mas Anang. Oke. Ya, makasih kembali. Dari Mbak Irena ya, saya baca dulu ya sebelum nanti tadi ada yang raise hand. Mbak Irena, apa kabar? Oke, nggak bisa open cam, nggak apa-apa. Ya, saya belum jelas tentang kerangka bab. Apakah ditulis dalam paragraf-paragraf? Bisa diberikan contohnya, Mas? Oke.
Contohnya nanti saya coba buatkan ya, tapi gini, sebetulnya gini. Jadi Mbak bisa buat dalam bentuk tabel Excel misalnya, bab 1, kemudian ceritakan dalam satu halaman gitu ya, apa yang Mbak akan ceritakan dalam bab itu ya. Biasanya itu di situ memuat siapa ketemu siapa, terjadi konflik apa di antara mereka, lokasinya di mana gitu. Terus kalau itu ada beberapa fragmen, Mbak bisa tuliskan ada berapa fragmen atau berapa kejadian yang ada di bab itu gitu. Sesimpel itu sebetulnya ya gitu. Bisa pakai Excel atau pakai Microsoft Word bisa. Tapi dia hanya berupa ringkasan yang membantu kita untuk mengikat ide kita tentang apa yang ada di dalam bab itu. Oke. Jadi bisa jadi ketika kita bikin satu buah novel dan pengen ada 10 bab, tinggal dikisahkan aja. Bab 1 nanti lebih kurang akan bercerita tentang apa, bab 2 bercerita tentang apa, bab 3 tentang apa, dan bab berikutnya tentang apa. Itu saja sebetulnya. Ini akan memandu kita seperti tadi pertanyaan dari Mbak Luciana, bagaimana kalau kita nulisnya nggak urut gitu. Nah, kalau kita udah punya kerangka per bab ini, kita bisa banget untuk nulis dari mana yang kita paling siap untuk bisa nulisnya gitu. Itu bisa kita mulai dari situ. Baru nanti kita masuk ke bab lain yang mungkin kita sudah lebih siap ketika kita sudah menyelesaikan bab yang sebelumnya. Lebih kurang begitu, Mbak Kirana ya. Mbak Yuni Sutanto mau open mic atau saya bacakan? Dibacakan aja, Mas. Oke, Mbak Yuni saya bacakan ya. Ada tips tidak, Mas, untuk mendisiplinkan diri menulis setiap hari? Saya kok kurang disiplin mengatur waktu. Satu hal yang bikin kita tidak bisa disiplin waktu adalah pertama, kita nggak punya deadline. Ya, karena mau jadi mau nggak tulisan kita, hidup kita tidak akan berubah memang gitu ya. Mau kita berencana nulis 5 novel tahun ini, kalaupun itu tidak terjadi, hidup kita tetap akan berjalan dengan baik. Tapi bayangkan ketika novel yang Mbak tulis itu bisa sampai ke pembaca, ya, bayangkan kegembiraan, sukacita yang bisa dia rasakan ketika dia bisa baca tulisan Mbak. Mungkin terlalu luas, terlalu abstrak. Coba bayangkan, saya nggak tahu Mbak Yuni udah punya pasangan atau belum. Bayangkan ketika tiba-tiba novel Mbak jadi, kemudian Akademi Tulis Buku bikin acara launching buku untuk novel Mbak. Bayangkan betapa bangganya pasangan Mbak Yuni, mungkin putra-putrinya, atau mungkin orang tua Mbak Yuni ketika Mbak Yuni bisa tampil, bisa memamerkan sesuatu yang mungkin Mbak idam-idamkan sekian waktu yang lalu pengen punya satu. Ya, banyak orang akan bercukacita ketika naskah Mbak selesai. Maka tipsnya adalah yang pertama buat deadline, ya, buat deadline. Terus kedua, perfeksionis itu bagus, tetapi selalu butuh tahapan-tahapan, butuh proses. Yang pertama selalu perfect, tetapi kemudian ketika kita pengen perfect lagi, jangan semuanya disatukan dalam satu buku ini. Lakukan itu di buku kedua ketika Mbak menemukan bahwa buku ini kurang sempurna. Kuncinya hanya satu, bikin lagi. Gitu. Terus yang ketiga, menulislah untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Karena menulis untuk diri sendiri seringkali motivasinya terlalu kecil. Tapi ketika kita menulis untuk orang lain, menyenangkan lingkaran keluarga kita, menyenangkan orang-orang, kita pengen berbagi inspirasi, itu akan memotivasi kita untuk terus menulis dengan lebih cepat dan lebih disiplin. Yang keempat, gunakan alur yang terstruktur, gitu ya. Jangan mengandalkan mood, jangan mengandalkan ide yang datang dan pergi gitu ya. Gunakan tadi template ini sangat baik untuk dipakai karena teman-teman bisa mengontrol waktunya. Kapasitas menulis dalam 1 hari, 1 minggu itu bisa banget diukur gitu. Kalau itu bisa dipakai niscaya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan draft novelnya sudah selesai dan pada bulan ketiga bisa masuk ke percetakan gitu. Tidak sesulit yang dibayangkan sebetulnya gitu. Karena begitu selesai satu novel, kecanduannya itu akan semakin besar gitu untuk bikin, karena begitu selesai kita dapat kebanggaan yang sangat besar, kita dapat testimoni positif dari teman-teman kita, dan itu akan membuat kita semakin percaya diri untuk bikin tulisan lagi dan lagi. Itu Mbak Yuni. Makasih Mas Anang masukannya. Iya, dibikin ya deadline-nya ya. Gitu.
Oke, kemudian dari Mbak Dia Hanggra ini ya, bagaimana menceritakan konflik kisah nyata tanpa ada pihak berkonflik yang tersinggung. Saya sering tidak berani, maka cerita kurang bagus. Terima kasih. Ketika ini sudah kita labeli novel, maka kita akan bebas untuk menuliskan apapun. Justru beban terbesar ketika kita bikin sebuah biografi ya, karena itu butuh banget akurasi, ketepatan, dan itu bisa disalah persepsikan oleh orang. Tapi ketika itu coba novel, Mbak Dia, saya yakin Mbak punya kemampuan untuk itu, untuk bisa mengolah ceritanya. Jangan pernah berstatus di media sosial bahwa Mbak akan buat sebuah cerita berdasarkan kisah nyata. Biarkan pembaca yang mengira-ira ini beneran kisah fiktif atau ini adalah sebagian pengalaman hidup Mbak gitu. Jangan pernah menjawab ketika ada orang bertanya, ini pengalamanmu ya? Enggak. Jangan dijawab, cukup senyumin aja karena itu adalah bagian dari trik pemasaran kita. Banyak teman-teman di APB yang dalam hati kecil saya itu sebenarnya adalah kisah nyata mereka gitu ya. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan ada dalam konflik-konflik novel mereka. Saya hanya membatin bahwa itu adalah bagian dari kisah hidup mereka yang sudah dipoles sana sini, diganti tokohnya, ganti lokasinya, yang perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, yang sebutan itu bapaknya disebut itu adalah adiknya. Itu bisa kita temukan dalam sebuah novel gitu. Tapi ketika itu sudah dilabeli sebuah novel, itu adalah 100% karya fiksi gitu. Jadi orang tidak bisa menggugat bahwa ini adalah merujuk pada seseorang. Cara teknisnya adalah ya tadi ada tiga dimensi tokoh ya, ada fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Coba disamarkan dengan tiga hal itu. Kalau dia laki-laki, ubah jadi perempuan, atau tetap laki-laki juga tapi beda umurnya, atau dari rasnya berbeda, sukunya berbeda, sosial ekonominya berbeda, itu bisa banget untuk bisa kita samarkan. Sehingga ketika ada orang komplain, memang ini sama dengan kamu, umurnya beda, sosial ekonominya berbeda, cara ngomongnya beda, gitu. Bahwa kamu merasa ini mirip kamu, ya mungkin kamu yang kebaperan aja, gitu. Kita bisa ngomong kayak gitu. Kasarnya seperti itu, Mbak ya. Gitu. Oke, Mbak Dia, cukup bisa menjawab? Terima kasih, Bang. Oke, yang penting dipraktekkan ya, nanti ya. Gitu. Baik, tadi ada yang resen. Bisa resen lagi, udah nggak muncul di sini. Baik, saya cek lagi ya. Oh, Mas Marlon. Halo, Mas Marlon. Halo, Mas Anang. Iya, ayo silakan. Ya, saya tadi mengelaborasi juga apa yang ditanyakan oleh Mbak Airin ya. Saya kan ngecek di bab 4, langkah 4 sama langkah 5 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, memotong bab itu seperti apa ya Mas ya detailnya? Misalnya gini, misalnya apakah memang ganti waktu, ganti hari, ganti tempat, atau di mana idealnya memotong bab itu, atau ganti konflik? Nah, itu pertanyaan. Oke, sudah pasti ketika kita bahkan ganti paragraf pun itu akan kita lakukan ketika udah ganti lokasi gitu ya. Nah, kalau ganti bab udah pasti bahwa dia ada konflik yang baru yang akan kita munculkan di tempat itu. Bisa jadi pertemuan yang sebelumnya di bab sebelum itu udah selesai satu orang dengan orang lain, baru kemudian kita pindah ke bab berikutnya ketika orang ini sudah selesai dengan pertemuan berikutnya, kemudian masuk ke bab berikutnya. Ini bisa juga ketika dia pindah lokasi gitu ya, pindah lokasi, atau bisa juga tergantung dari seberapa panjang tulisan yang pengen kita buat gitu. Gauri yang saya dampingi itu bentuk babnya itu 20 halaman ya, 20 halaman A4 untuk per babnya, panjang banget ya, panjang banget. Tapi memang semacam itu yang bisa dibuat oleh si penulisnya. Banyak fragmen di dalam satu bab ini, dan ini memang satu konflik yang terikat di situ gitu. Nah, saya pernah usulkan buat dia bagaimana kalau ini dipecah-pecah gitu ya, karena bisa jadi itu malah lokasinya dia di Solo, kemudian tahu-tahu masih dalam bab yang sama ya, bisa pindah ke Jogja, kemudian pindah ke Semarang misalnya.
Tapi bagi dia itu adalah satu konflik besar yang memang dibungkus dalam satu bab. Gitu. Tergantung sejak awal kita pengen bikin berapa halaman untuk per babnya gitu, Mas. Kalau memang kita bersepakat bahwa saya pengen bikin cerita yang seperti slice of life gitu ya, di mana satu fragmen selesai dalam satu bab, itu bisa banget. Gitu. Jadi begitu lokasinya berbeda, kita akan potong menjadi bab baru gitu. Tapi bisa juga yang seperti model yang Gauri tadi, 20 halaman tapi dia masih dalam satu konflik yang sama gitu, itu bisa juga disatukan gitu. Nah, yang idealnya secara teknis adalah tiap bab itu usahakan panjang halamannya relatif sama. Panjang halaman relatif sama. Apakah mau 10 halaman per bab atau mungkin 5 halaman sudah selesai, itu bisa banget untuk kita lakukan. Begitu Mas Marlon. Oke. Baik, Mas Anu. Terima kasih. Baik. Ya. Baik, ada lagi tadi yang raise hand. Mbak Anggraini? Ada pertanyaan lagi? Masih boleh ya? Oh, boleh. Ini sangat spesifik membahas draft, boleh ya, Mas? Oh, boleh. Karena saya agak bingung, karena kan kemarin dari yang Mas Anang sampaikan itu kalau gumaman dalam hati jangan terlalu banyak. Nah, di sini naskah saya itu begini, saya boleh baca sedikit ya Mas ya. Jadi ceritanya yang Bima ini kan awalnya dia cerita ke pembaca. Jadi anggap langsung aja saya ini ya. Entah karena mengalami gangguan otak di bagian mana, aku kehilangan kemampuan untuk merangkai kata. Maka semua kegundahan dan derita ini aku teriakkan hanya melalui tatapan saja. Nah, maksudnya tatapan ini dia mau menatap ke istrinya, ke Ratri, dan di situ saya mau pindah. Bimanya mau langsung ngomong ke Ratri, Ratri, kamu harusnya mengerti. Memangnya bagaimana tampangku saat melempar tatapan ini gitu. Jadi apakah itu boleh kayak gitu Mas? Jadi dari pembaca dia, karena kan di sini kasusnya dia bisu, tapi dialognya ke Ratri ini semua dalam pikirannya aja gitu. Sementara di sini saya untuk sementara di draftnya ini yang semua yang ke Ratri itu aku cetak miringin Mas gitu, ada sekitar 5 paragraf. Yang saya mau tanya, perpindahan dari dia ngomong ke pembaca, anggaplah dia cerita ke pembaca, ke dia pindah untuk berkata-kata ke istrinya dalam alam pikirannya itu bisa nggak kayak gitu? Karena saya sudah mencoba jadi maksudnya bukan langsung ngomong ke Ratri, saya coba tulis seharusnya Ratri mengerti, memangnya jadi dia tetap stay ke pembaca tapi cerita tentang Ratri agak kurang deep, saya rasa saya lebih enak kalau dia langsung gitu, jadi ceritanya tatapannya yang berkata gitu Mas. Itu boleh nggak dia pindah kayak gitu? Masih dalam satu bab sama. Bisa, cuman gini, saya juga jadi harus melonggarkan tampaknya ya ketika orangnya bisu dan dia tidak diizinkan untuk berkata dalam hati, memang akhirnya ekspresinya menjadi agak-agak susah ya untuk disampaikan gitu ya. Nah itu selain tadi dengan mungkin beberapa kali boleh ya dengan berkata dalam hati. Nah bisa juga itu diwakili dengan respon dari orang yang lagi berinteraksi dengan dia gitu. Bisa jadi orang ini menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Ratri. Ada beberapa bagian yang mungkin bisa kita buat orang ini memang sudah benar ya menginterpretasikan ekspresi si bisu. Bisa juga kita buat ada konflik-konflik kecil di mana terjadi salah paham karena salah mempersepsikan. Itu bisa banget kita. Jadi kita bisa memakai tokoh-tokoh yang lain untuk membantu kita untuk memvisualisasikan apa yang dipikirkan oleh si bisu ini. Bisa banget gitu Mbak. Iya. Tinggal nanti dikombinasikan aja gitu ya. Oke. Ya, Oke, baik, makasih kembali. Baik teman-teman, ayo ada lagi nggak yang mau bertanya? Oh Mas Asep, halo Mas Asep. Ya malam Mas. Malam Mas. Sedikit ingin minta dijelaskan ulang atau mungkin ditambahkan. Satu terkait dengan penjelasan alur maju dan alur mundur
Nah, itu satu, mohon diperjelas lagi mungkin. Kenapa? Karena kalau saya lagi berusaha menulis terkait dengan cerita masa lalu, mungkin kan ada yang bisa ditarik di 6 bulan kemudian, atau tiba-tiba setahun ke depan, misalkan seperti itu, mohon dibantu dijelaskan ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggunaan dialektik bahasa daerah ya Mas ya, apa dibolehkan misalkan, karena untuk menghidupkan dialog, kalau di logat di dialektik orang Sunda misalkan gitu ada mah, ada teh, atau ada bahasa sisipan bahasa daerah, apa itu harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau dikutipkan di bawahnya, atau seperti apa dalam konteks penulisannya. Mungkin itu dari saya. Baik, Terima baik kasih Mas Mas. Asep. Ya, Terima kasih terima kasih. kembali. Gitu. Ya. Oke. Jadi untuk yang alur itu ada alur maju gitu ya, alur maju. Ya. Jadi berarti seperti kita membuat kurikulum vitae gitu ya. Jadi mengikuti alur waktu gitu ya, dari yang paling lama ke yang paling terkini gitu. Itu yang paling simpel. Cuman seringkali kalau kayak gitu kurang greget juga ya. Jadi seringkali kita bisa juga potong satu fragmen cerita, di mana ini bisa kita tempatkan di depan gitu ya. Nah, cara motongnya itu ada 2 tipe, di mana potongan ini kita tetap masukkan dalam bab yang sama gitu ya. Jadi ada waktu di mana si tokoh ini ingat sesuatu atau dia diingatkan oleh kejadian di masa lalu. Jadi tetap dalam satu frame yang sama, Jadi dalam satu bab ada 2 periode yang berbeda, di mana ada sepotong ketika ingatan itu tidak panjang, jadi fragmennya tidak panjang, boleh kita sisipkan di sebuah bab gitu. Tapi kalau sekiranya ini panjang gitu ya, itu bisa kita buat satu bab tersendiri ya, satu bab sendiri. Memang ini resikonya kita harus bisa membuat sebuah jembatan ya. Jembatan di mana ketika bab yang sebelumnya ini selesai, kita harus bisa membuat supaya orang tidak bingung bahwa ini dikiranya ini masih alur maju, padahal ini adalah alur yang kebalik gitu. Kita bisa pakai tadi tekniknya adalah dengan medium ya, kita bisa menggunakan benda-benda tertentu sebagai jembatan untuk mengingatkan ini, atau orang-orang tertentu yang kita pakai sebagai pengingat ini di masa kecilnya. Kita bisa bikin asalnya gitu. Itu yang tentang alur. Tentang alur gitu ya. Terus yang kedua adalah tentang penyisipan dialek-dialek bahasa daerah gitu. Yang pertama yang haram adalah tidak boleh ada catatan kaki. Kalau menurut saya gitu ya, gitu. Entah itu di fiksi maupun non fiksi, itu bagi saya itu ketika itu sudah kita klaim sebagai buku populer, maka saya menghindari banget. Pengalaman saya nulis 80 buku ya, itu saya menghindari banget yang namanya catatan kaki gitu ya, itu haram buat saya gitu. Tapi mungkin teman lain punya pandangan berbeda. Tapi bagi saya catatan kaki ya itu mengganggu banget untuk kita mengikuti alur sebuah tulisan. Gitu. Nah, bagaimana ceritanya ketika misalnya dalam sebuah dialog untuk menampilkan karakter tokoh agar dia benar-benar bisa terlihat sesuai dengan karakternya, gitu ya. Simbok yang ngomong pakai bahasa Gunung Kidul, kemudian si Asep ngomong pakai bahasa Garut, itu bisa banget untuk kita masukkan. Tapi ingat, jangan sampai pembaca menjadi sama seperti kasus di catatan kaki. Orang menjadi tersandung-sandung gara-gara ada bahasa daerah yang tidak dipahami oleh pembaca, gitu. Ya. Untuk ungkapan-ungkapan yang sudah sangat familiar dan mengindonesia boleh banget kita masukkan di situ, gitu ya. Karena ada beberapa bahasa daerah kan juga udah masuk di KBBI ya sebagai bahasa percakapan. Tapi kalau itu dalam bentuk kalimat bagaimana, gitu ya. Misalnya monggo didahar gitu ya kalau bahasa Jawa ya, silahkan dimakan. Ya, itu bisa kita terjemahkan di dalam kalimat itu ya. Jadi setelah bahasa daerahnya kemudian di sampingnya ada kalimat kedua yang mirip-mirip artinya dengan kalimat bahasa Jawa tadi gitu. Tapi usahakan jangan persis banget karena itu akan terasa sebagai sebuah terjemahan gitu. Kita bisa sampaikan dalam susunan kata yang berbeda. Kalau bahasa daerahnya panjang, di sini kita bisa pakai kalimat-kalimat pendek dalam bahasa Indonesianya gitu. Atau kita bisa pindahkan di narasinya gitu. Ya, monggo didahar. Kemudian di belakangnya ibu mempersilahkan saya untuk mencicipi kue yang dia buat gitu. Itu bisa banget gitu. Jadi usahakan itu tetap
bisa masuk dalam dialog terjemahannya atau bisa juga sebagai narasi yang menyertainya sebelum atau sesudah dialog bahasa daerah itu. Gitu, Mas. Contoh paling konkret sebenarnya ya lagi-lagi saya harus menyebut Gauri ya. Gauri itu kan orang keraton gitu, banyak bahasa Jawa halusnya gitu. Itu bagaimana saya dan Mbak Ana itu banyak berkompromi agar bahasa Jawanya tetap ada sebagai penguat karakter tokoh, tetapi jangan sampai orang yang bukan orang Jawa jadi malas baca gara-gara kebanyakan kerikil-kerikil ungkapan-ungkapan yang tidak dipahami oleh orang yang non Jawa. Gitu, Mas Asep. Boleh satu lagi menambahkan untuk pertanyaan. Ini kan kembali karena sebetulnya saya punya 2 draft ya buat cadangan kerangka gitu. Maksudnya yang satu bicara masalah romantisme, yang satu bicara masalah perjalanan seseorang. Artinya perjalanan seseorang itu cerita dia gitu, cerita dia. Nah, ketika berbicara cerita dia karena settingnya itu ada bumbu agamis, settingnya karena pesantren gitu kan. Meskipun karena sudah banyak mungkin buku novel-novel berlatar pesantren, tapi nanti yang kita akan angkat itu bukan bicara tentang aktivitas pesantren, tapi nanti akan bercerita dialog paradigmanya antara si orang tua dengan anaknya yang berkonflik karena beda pendapat gitu kan, seperti itu, sehingga si tokoh utamanya itu memilih jalan sendiri. Nah, satu lagi ketika dalam menuliskan itu karena di situ ada dialektik, maaf ini bicara agama ya Mas ya, sedikit maaf. Ini karena apakah boleh karena ingin lebih merealkan dialog atau narasi ketika kita menceritakan bahwa si sosok orang tua itu misalnya lagi melantunkan atau melafalkan sebuah kalimat Al-Rab, misalkan takbiratul ihram misalkan kan gitu, misalkan dalam Islam itu misalkan karena ada sholat misalkan itu melafalkan takbiratul ihram atau lagi melafalkan kalimat subhanallah atau apa gitu, hanya untuk merealkan bahwa betul-betul si tokoh orang tua itu emang guru ngaji seperti itu gitu kan. Nah, apakah boleh menuliskan itu hanya untuk penyisipan penguatan karakter itu, bagaimana? Selama itu masih dalam konteks cerita, konteks settingnya juga pas, boleh-boleh banget gitu ya. Bahkan novel yang barusan saya edit bareng teman di APB itu banyak bertaburan tentang ayat-ayat itu, karena memang ini bicara tentang seorang Kristen yang kemudian dia menjadi artis, kemudian dia menjadi seorang mu'alaf gitu ya. Itu memang butuh penguatan tentang ayat-ayat ini. Cuman memang tetap harus kita karena saya yakin bahwa ajaran Islam itu kan universal banget gitu ya. Jangan sampai itu terlalu kelihatan terlalu spesifik gitu ya. Tetap harus ada nuansanya agar bacaan ini menjadi bacaan yang universal. Kita membayangkan bahwa buku ini bisa dibaca orang dari Aceh sampai dengan Papua gitu ya, atau kemudian bisa ditonton oleh siapapun tanpa melihat latar belakangnya gitu. Karena keindahan agama itu kan pasti ada ya, bahkan hampir semua hal di dalam agama itu sangat indah gitu. Jadi ketika itu bisa kita sampaikan secara universal, itu berarti kita bisa mengangkat agama itu menjadi sesuatu yang indah gitu. Kalau masih kelihatan ini kesannya seperti dakwah, berarti masih ada sesuatu yang harus dibenahi dari naskah yang Mas Asep tulis gitu. Makanya bisa banget nanti Mas bisa minta beberapa beta reader dari latar belakang yang berbeda gitu ya, teman-teman yang muslim banget, teman-teman FLP misalnya, atau mungkin teman-teman yang bahkan mungkin berbeda agama gitu, itu bisa banget untuk bisa diminta masukannya gitu. Ya. Mas. Terus satu untuk membuat narasi sedikit lagi. Narasi kan apakah kita hanya menulis, misalkan narasi bicarakan suasana hening. Satu malam suasana hening, di bab 1 kita itu bicara di seperempat malam gitu. Karena kan untuk mengambil sebuah keputusan si Ahmad untuk berontak dengan paradigma orang tuanya, dia mengambil keputusan di seperempat tengah malam. Nah, untuk menceritakan sebuah keheningan dengan gemerisik air atau apa dan segala macam, itu mengabsen suasana apa merasakan dia atau merasakan. Nah, itu untuk membuat seperti itu seperti apa? Oke. Tetap kita kembali pada show don't tell gitu. Jadi
terbaik adalah kita bisa menampilkan suasana dalam bentuk gerakan-gerakan. Jadi untuk menceritakan seperempat malam itu sekitar pukul berapa ya? Pukul jam 1, jam 2, jam 3 lah jam gitu. 2 gitu. Jam 3. Nah, Mas bisa riset di pesantren pada sekitar pukul itu ada sesuatu yang berulang nggak yang terjadi di sana? Misalnya itu adalah saat di mana masjid mulai dinyalakan atau justru lampu masjid mulai dimatikan karena teman-teman yang tahajud udah selesai misalnya gitu. Itu pola-pola itu ketika Mas bisa riset kehidupan di pesantren, kita nggak harus ngomong bahwa itu pukul 2 malam atau pukul 1/4 malam, tapi ketika kita bisa menggambarkan pola-pola yang berulang, yang mungkin sangat-sangat unik dan tidak ditemukan di tempat lain selain di pesantren, itu bakal bagus banget untuk bisa kita sampaikan kepada pembaca, gitu Mas. Jadi kita ubah dari deskripsi jam, suasana hening, suasana sepi, itu kan kata sifat ya, hening, sepi. Coba ubah menjadi sebuah adegan atau sebuah rutinitas atau sebuah sesuatu gerakan dari tokoh atau keadaan yang biasa terjadi di tempat itu dengan gerakan-gerakan itu. Gitu Mas Asep. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali Mas. Gitu. Bukan berarti nggak boleh ya menggunakan kata sifat, tapi akan naik level ketika kata sifat ini bisa kita ubah menjadi sebuah pertunjukan gitu. Itu bisa keren banget. Iya. Gitu. Iya. Gitu, Mas. Iya. Makasih. Makasih kembali. Ya. Oke teman-teman, ayo. Saya mau closing. Mbak Lulu, angkat telunjuk. Wah, boleh Pak. Oke, penutup ya. Soalnya baru kepikiran. Oke, kalau lebih dari 24:05 nanti harus store kopi ke saya. Oke. Oke. Jadi gini Pak. Di cerita saya itu kan saya pengennya tuh gini. Itu sebenarnya masalah utamanya berkutat di saat kedua orang yang Nur sama Fatma itu adalah proses dia berusaha mencegah saudaranya untuk datang ke rumahnya gitu. Nah, di proses tengah itu, karena ini kan saya sebenarnya lebih ke slice of life gitu kan Pak ya, potongan sana. Di proses mempersiapkan itu, saya pengennya itu ada potongan-potongan tentang kisah orang lain yang datang ke kontrakan dua orang itu gitu. Ternyata kontrakan mereka itu memang sudah membantu banyak orang dengan memberikan tumpangan meskipun mereka juga dalam kondisi yang tidak baik gitu. Nah, itu membingungkan tidak ya Pak kira-kira gitu? Mbak kira-kira mau berapa halaman untuk per babnya untuk kisah-kisah ini? Nah, itu mau dia model saya pendek-pendek atau panjang-panjang? Pendek saya membayangkannya itu enggak kayak satu cerita itu kayak udah panjangnya satu cerpen aja gitu. Kayak potongan cerpen gitu. Itu yang saya pikirkan. Jadi kalau kita bikin slice of life, saran terbaiknya adalah satu fragmen satu bab. Jadi satu kejadian, satu konflik kecil sebelum dia pindah ke tempat lain dia udah selesai. Gitu. Jadi satu tempat, satu kejadian itu bisa banget dibikin. Itu akan lebih enak, lebih mudah dipahami daripada beberapa fragmen ya, beberapa interaksi kita paksakan dalam satu bab untuk sebuah slice of life. Mungkin sekitar 4 halaman, 6 halaman gitu ya, itu bisa banget. Saran saya halamannya kalau bisa genap gitu ya, sehingga ketika ditata letak nanti bisa selalu mulai dari sebelah kiri atau selalu mulai dari sebelah kanan. Itu akan apik banget ketika di layout bukunya. Gitu Mbak Lulu. Itu kertasnya A4 berarti ya Pak, yang di Word itu? Kalau yang 6? Kalau buku kan pasti A5 gitu ya. Kebiasaan saya kalau ngetik naskah selalu pakai A5 sebetulnya. Jadi ketika saya selesai nulis saya tahu ini bukunya udah sampai berapa halaman gitu. Tapi beda orang ya, macam-macam orang yang kebiasaan berbeda. Kalau saya selalu pakai A5 sehingga ketika ngetik langsung tahu ini progres saya udah sampai berapa halaman gitu. Oh, oke. Berarti nanti saya tiap fragmen itu maksudnya setiap orang yang datang ke kontrakan itu satu orang selesai cerita nanti saya bisa pindah ke yang lain. Gitu. Tapi pasti kan ada konflik kecil-kecil di setiap babnya gitu ya biar nggak seperti catatan buku harian gitu. Ya. Oke. Ya, nanti saya coba, Pak. Oke, pasti bisa gitu. Oke, teman-teman, makasih banget untuk pertemuan malam hari ini. Ya, kita udah
lewat nggak apa-apa sih, tapi saya yakin bahwa teman-teman kan butuh juga kesempatan untuk mulai menulis gitu ya. Teman-teman pengen nulis dan saya pengen banget baca tulisan teman-teman gitu. Nanti Bu Mimin akan menyampaikan kapan tulisan perlu disetor, kapan saya tidak mau baca lagi ketika sudah lewat gitu ya. Tapi saya yakin 24 teman yang ada di sini akan bisa mewujudkan impiannya, impian teman-teman. Kita masih ingat slide di kemarin ya. APB punya impian, teman-teman punya impian. Jangan rontokkan impian saya untuk bisa baca tulisan teman-teman. Kalau bilang udah siap 3, ayo. Tahun ini harus sudah selesai dan pastikan bisa terbit dan nanti kita jadwalkan deh launching bukunya bareng-bareng di sini gitu ya. Kita bisa bareng-bareng. Dan yang terpenting adalah yuk kita sama-sama membuka diri, sama-sama belajar. Kalau temennya nanti di grup bilang tolong dong ada yang mau jadi beta reader enggak? Ayo balapan untuk bisa angkat telunjuk baca tulisan temennya agar suatu ketika kita udah draft kita udah selesai ada banyak orang yang siap untuk juga secara rela hati sukacita membaca tulisan kita. Ya, makasih banget sekali lagi untuk pertemuan ini dan saya ingin menutup dengan satu harapan bahwa kita akan menyempurnakan Indonesia melalui tulisan-tulisan yang akan kita buat. Ya, oke kita foto keluarga dulu seperti biasa. Monggo yang mau buka kamera boleh. Gitu. Ya, oke. Mas Lorenzius udah sampai rumah ya, udah mandi kayaknya. Oke. Oke, Mas Pardiman. Admin. Oke, udah semuanya ya. Baik, ada satu slide aja, ada satu layar. 3, 2, 1. Boleh berganti senyum. Oke, sekali lagi ya. Nanti saya pilih yang terbaik versi saya. Oke, baik. Makasih banget. Sampai jumpa dan kita akan ketemu lagi di grup ya. Sambil terus berproses, selesaikan tugasnya. Ada 3 tugas ya. Bikin premis, bikin tokoh, dan contoh 1 bab ya. Kita akan belajar bareng berdasarkan review yang nanti akan saya buatkan. Sampai jumpa. Salam untuk semua orang yang ada di sekitar teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Anang. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Moni.